Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kebumen, beliau Bapak Haji Ahmad Tauhid MPD. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu Guru dan karyawan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kebumen. Yang kami hormati narasumber talk show inspiratif pada pagi hari ini, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiyuna Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Saya, Najma Nuraida Wisista, selaku moderator, akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Acara yang selanjutnya adalah sambutan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kebumen sekaligus membuka acara talk show pada pagi hari ini. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa 'allama bil qalam wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi ashabil akhiril ayyam amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'ir rasul faqad faza fawzan 'azima. Qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala aidan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu man salaka tariqan ilal jannah wa kama qala sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Bidang Kurikulum Ibu Robiatun, narasumber yaitu Ibu Dwi Jayanti SPD beserta putranya yang paling ganteng Mas Rizky Alfian Ramadan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih. Para bapak dan ibu guru serta para pengurus OSIS, para murid MAN 2 Kebumen semuanya yang saya banggakan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bisa berkumpul di aula asrama MAN 2 Kebumen Ma'had Al-Hikam. Ya alhamdulillah ini walaupun agak sempit tapi cukup sejuk karena ada AC-nya ya. Untuk itu sekali lagi mari kita ungkapkan syukur kita dengan baca kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya dari kiamat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru serta para murid dan narasumber yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada narasumber Ibu DJ yang tidak asing lagi buat kita ya, dan juga putra beliau
Mas Rizky Alfian Ramadan juga bagi saya tidak asing karena sudah berapa kali ketemu dengan Mas Rizky ini. Saya ucapkan ahlan wa sahlan marhaban dan terima kasih atas kehadirannya, kerawaannya di pagi hari ini di MAN 2 Kebumen untuk memberikan ilmunya kepada para murid di MAN 2 Kebumen ini, terutama karena beliau ini termasuk manusia pilihan ya, karena dipilih oleh sekian banyak perguruan tinggi, 15 perguruan tinggi luar negeri, 19 ya, 19 perguruan tinggi luar negeri yang sudah siap menerima, tinggal dia mau dari pinangan ini mau yang diterima di mana itu ya. Termasuk Fakultas Kedokteran Dalam Negeri yaitu UI sudah siap untuk masuk, tapi dia masih istikharah ya, nanti mungkin endingnya katanya bulan Agustus, karena di bulan Agustus sudah ada yang harus ditentukan pilihan yang mana. Nah, ini bagus buat kita menjadi inspirasi, dikemas dalam acara Bersama Meraih Mimpi, kisah inspirasi, anak inspirasi dan juga orang tua yang inspirasi. Tepuk tangan buat Mas Rifki dan Ibu DC. Ya. Ya, bagi kita bukan hal yang mudah untuk meraih bisa diterima di 19 perguruan tinggi luar negeri yang ini jelas tidak, bahasa kita tidak bain-bain ya. Mesti penuh dengan perjuangan. Dan perjuangan itu ya hasil tidak akan mengingkari dari perjuangan. Kalau kita punya moto manjada wajad, itu manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan meraihnya. Jadi antaranya ini. Mas Rizky sekarang sudah mulai merasakan hasil dari perjuangannya. Untuk itu saya mohon nanti untuk bisa memberikan ya clue-clue untuk sukses bisa diterima di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri. Ya, kalau luar negerinya oke 19. Yang dalam negerinya saya belum tahu ini, tadi yang sudah siap yang memang itu di antara pinangan yang menjadi pertimbangan adalah Fakultas Kedokteran UI itu ya. Para murid semuanya memang untuk meraih kesuksesan ya tidak sekonyong-konyong datang, tetapi melalui proses. Nah, ini yang kelas 10, kelas 11, kelas 11 ini nanti sudah tinggal 1 tahun. Maka kalau tidak bisa seperti Mas Rizky, ini ada peluang-peluang yang lain nanti akan disampaikan oleh Mas Rizky juga. Insya Allah ya, punya pilihan-pilihan yang bisa diraih. Kalau kelas 10 masih cukup panjang, masih bisa untuk bisa nanti berkompetisi di tingkat internasional maupun nasional. Karena sekarang madrasah itu dengan slogan madrasah maju bermutu mendunia. Jadi sekarang itu tidak hanya di tingkatan lokal, regional, nasional, tetapi juga sudah internasional. Bahkan untuk kompetisi-kompetisi tertentu pada madrasah sudah banyak yang meraih untuk di tingkat internasional. Baik itu yang terkait dengan akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, bagi kita semuanya punya peluang semuanya. Dan itu harus bermimpi dulu. Bermimpi. Sekali-kali kalian para murid nonton film Sang Pemimpi. Sudah pernah lihat? Oh sudah. Ya bagus kalau yang sudah pernah. Yang lainnya berarti yang sudah pernah lihat coba ngacung. Oh belum itu. Itu hanya mimpi ya. Yang kelihatannya mustahil, itu mustahil. Tapi ada peluang yang besar. Jadi orang desa yang begitu jauh di tepi laut, yang pokoknya jauh dari keramaian sama sekali, dia sedang bermain sepak bola, kemudian tidak sengaja menendang bekas kaleng bekas biskuit. Dan di situ ada gambar menara Apple. Terus tanya, ini apa ini? Saya besok harus ke sana.
Ini itu di Perancis itu ya, Paris Perancis itu, Paris ya. Itu dia mengatakan saya besok harus kuliah di sana itu. Padahal sekolahnya dia itu reot, bahasa saya dindingnya saja dari kayu yang sudah rusak. Kalau bubar sekolah itu bukan lewat pintu, bisa merobol lewat bawahnya itu, karena sudah itu. Tapi dia menjadi kenyataan, dia bisa kuliah di Paris Perancis itu. Ya, dari mimpi. Ada mimpi. Mimpi itu nanti bisa akan menjadi kenyataan. Makanya ada ru'yatul mukmin itu min arba'ati nubuwah. Mimpinya seorang yang betul-betul beriman itu 1/40 dari kenabian. Itu bisa menjadi sebuah kenyataan realista. Maka harus bermimpi dulu. Bermimpi. Nanti akan bisa. Sedikit saya juga menyampaikan mungkin untuk menjadi inspirasi itu buat kalian. Saya juga sama orang pesisir ya. Dulu tidak pernah punya angan-angan bisa ikut ya belajar di luar negeri. Walaupun mungkin saya lebih singkat. Saya itu ikuti ada daurah al-ajilah, ada short course itu di beberapa negara. Yang pernah saya ikuti di Mesir dan di Qatar. Itu ada peluang yang ketika kita bisa mendaftar, kita mendaftar. Soal hasilnya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sudah berusaha. Itu. Tadinya saya nggak mungkin lah saya diterima. Tapi tidak tahu peluang itu saya coba, saya ikut. Alhamdulillah masuk juga. Itu. Tapi ada kemauan itu. Satu, berusaha. Yang kedua, berdoa. Termasuk juga saya ingin kuliah yang gratis. Kuliah yang gratis. Saya tidak ingin mengganggu pembiayaan hidup saya. Sehingga saya nyari yang gratis. Bahkan saya itu pernah ditawari oleh sponsor pribadi. Supaya kuliah sudah saya bayari untuk kuliahnya. Tapi waktu itu saya mikir, kalau ongkos hidupnya belum, saya tidak mau. Saya mau total. Kalau mau total, saya akan. Enggak. Karena tidak, saya ambil. Saya nanti menunggu. Dapat yang gratis, dan juga biaya hidupnya ditanggung. Jadi, alhamdulillah. Itu tadinya dari mimpi saja. Saya kadang-kadang mimpi, bapak saya SR saja, enggak rampung itu. Tapi saya diberi kesempatan sampai pada S2. Sebetulnya sudah mau S3. Sudah 4 kali saya didaftarkan oleh orang dan sudah dipakai uangnya dia. Tapi saya belum. Saya inginnya sebetulnya kalau anak saya mau ke S2, saya ke S3. Itu. Ya, diniati ngaji. Karena itu menjadi bagian dari tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Soal nanti selesainya mau seperti apa, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Saya berharap nanti juga Mas Rizky ini bisa memberikan ilmunya untuk bisa diterima di mana-mana. Itu mungkin ada trik-trik tersendiri. Terus kemudian yang kedua, ya mungkin nanti pilihan-pilihan yang paling tepat untuk para murid di sini. Saya kira itu. Terima kasih dan saya berharap bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi aplaus buat narasumber kita, Mas Rifki dan Ibu DC. Ya. Mari kita buka kegiatan yang dikemas dalam wadah ataupun momen bersama mimpi, meraih mimpi ya. Kisah anak inspirasi berprestasi dan juga orang tua inspirasi di MAN 2 Kebumen. Mari kita buka dengan baca Umul Kitab. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan keberkahan pada anak-anakku semuanya, para murid semuanya, dan mudah-mudahan diberi kesempatan nanti bisa seperti Mas Rizky Alfian Ramadan bisa memilih beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Jangan hanya ubak-ubak di Kebumen, tapi bisa ke luar negeri. Allahumma amin. Ala diniyah wa ala kuntu salih Rasulullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Nanti untuk kurikulum fight-nya yang akan membacakan atau sendiri ya. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, masih pada semangat? Oke. Pada saat ini hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kak Rizky Alifian Ramadan, alumni Man Insan Cendekia Serpong yang berhasil diterima di 19 perguruan tinggi luar negeri dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, serta sosok inspiratif di balik perjalanan yang tentunya luar biasa, yaitu ibunda tercinta, Ibu Dwi Jayanti SPD. Baik, untuk mengawali sesi pada kali ini, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Kak Rizky Alifian Ramadan untuk memperkenalkan diri. Kepadanya dipersilahkan. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Ini sebenarnya Dream Big Go Abroad ini kenapa harus go abroad sih? Karena logikanya gini, kalau misal kalian mau go abroad, sejatuh-jatuhnya kalian adalah ke PTN Top Indonesia gitu. Kalau misalkan kalian mimpinya adalah ke PTN Top Indonesia, ya jatuh-jatuhnya kalian ke PTN yang mungkin lapis 2 gitu ya. Jadi kalau misalkan bisa bermimpi setinggi-tingginya, why not gitu. Mungkin bisa next slide. Oke, perkenalkan, aku Rizky Alifian Ramadan, biasa dipanggil Kiki, dan aku dari Man Insan Cendekia Serpong. Jadi sebenarnya aku udah lulus dan sekarang aku sedang memilih universitas gitu ceritanya. Jadi ya sebenarnya bener nggak bener kalau misalkan aku bilang aku sedang berjuang untuk melanjutkan studi ke luar negeri, karena memang pada kenyataannya aku belum ke luar negeri gitu kan. Cuman ya intinya aku sudah diterima dan sekarang aku sedang istikharah untuk menentukan mana pilihan yang terbaik untuk aku. Mungkin untuk pembahasannya di slide sebelumnya, Kak. Iya. Nah, kita bakal bahas apa aja sih? Pertama, geotonomi tadi udah ya. Yang kedua tuh, kenapa sih harus abroad? Kayak apa yang sangat-sangat spesial dan apa yang sebenarnya tuh nggak ada dan susah buat dicari di Indonesia gitu ya, specifically. Karena sebenarnya mau ke luar negeri itu penting banget. Kita tuh sebenarnya mau cari apa? Kayak kenapa harus jauh-jauh? Kayak ngapain nggak di Indonesia aja? Kalau misalkan bisa di Indonesia kan logikanya kita nggak usah ke luar negeri gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini masih banyak yang bertanya-tanya kayak kenapa sih harus keluar negeri gitu. Nah, di sini kita bakal bahas tentang itu. Lalu kedua, strateginya kita harus apa aja yang kita persiapkan, strategi apa aja yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi kandidat yang berkualifikasi untuk universitas luar negeri. Lalu yang ketiga ada timelinenya, karena seperti yang tadi Bapak Kepala bilang, namanya hasil itu tuh nggak diraih semata-mata, tapi kita harus berjuang dan memang betul apapun yang kita lakukan itu harus ada planning. Jadi meskipun kita udah punya misalkan kayak kita udah mau kuliah di Yonsei gitu, tapi kalau misalkan kita nggak keterima, plan B-nya apa? Kalau misalkan kita nggak keterima plan B, plan C-nya apa? Itu harus dipersiapkan matang-matang dari kelas 10, 11, dan kelas 12 dengan tahapannya masing-masing. Jadi nanti aku bakal jelasin juga. Lalu yang keempat ada namanya The Big Four. The Big Four mungkin teman-teman taunya apa? Kayak Deloitte, PwC, yang kayak perusahaan-perusahaan accountant yang gede-gede gitu ya. Tapi in this session, I'm gonna talk about the Big Four in academics. Jadi nanti aku bakal jelasin tentang apa saja yang paling penting untuk dipersiapkan untuk aplikasi pendaftaran ke luar negeri. Lalu ada useful links, nanti kalian bisa buka juga. Insya Allah nanti bakal dibagiin slide-nya. Tapi tetap persiapkan notes. Nanti kalau misalnya memang ada yang ditanyakan, ketika aku lagi ngejelasin, aku lagi agak diam gitu, kalian angkat tangan aja nggak apa-apa. Jadi kayak this is an open discussion, kayak I'm gonna let you guys talk for whenever it is, kayak as long as gak selama aku lagi ngomong gitu ya. Jadi kayak kalau misalkan mau ada yang ditanyakan, misalkan Kak ini slide-nya tentang apa, boleh angkat tangan aja, yang penting sopan gitu ya. Lalu yang terakhir ada admission portals, ini juga sama kayak useful links sebenarnya. Kayak kalau useful links nanti aku bakal share tentang kayak SAT, IELTS, A-level dan lain sebagainya. Kalau di admission portals aku specified ngasih penjelasan ke kalian tentang bagaimana pendaftaran ke kampus-kampus sesuai sama negaranya gitu. Oke, next slide.
lagi. Oke. Sebelumnya ini ada CV aku. Nggak apa-apa aku bacain sendiri ya. Sebelumnya aku pernah bersekolah di MTS 1 Kebumen di 2020. Ada yang alumni MTS 1 Kebumen nggak? Oke. Halo. Lalu aku juga pernah di Man Ihsan Cendekia Serpong dari 2023 sampai 2026. Organisasi yang aku dirikan di Man Ihsan Cendekia Serpong ada Rhetoric Club. Aku sebagai co-founder dari The Baton MUN Club. Lalu aku juga pernah menjabat jadi ketua divisi atau departemen Literature and Culture. Lalu aku juga pernah jadi ketua choir club di IC. Next slide. Nah, ini untuk achievements aku. Yang pertama aku pernah, males banget. Aku pernah menang NSDC, yaitu third, aku sebutin semuanya nggak apa-apa ya. Third best speaker dan champion di kota Tangerang Selatan. Lalu aku pernah juga harusnya co-6, maaf typo, best speaker dan second place atau runner up di provincial level. Lalu aku pernah juga ikut International Model United Nations 2024 dan aku menang honorable mention di WHO Council. Lalu aku pernah NSDC juga di 2025 dan aku dapat 10th best speaker dan second place atau runner up di city level. Lalu aku pernah ikut ALSA namanya di UGM 2025, itu debat kayak hukum. Aku dapat champion di tingkat nasional. Lalu aku pernah ikut di ALSIS di Al Azhar BSD 2025 juga sama di tingkat provinsi juara 1. Lalu aku pernah ikut opsi, ini sebenarnya nggak menang tapi pas itu aku kebetulan dapat kesempatan untuk kolaborasi dengan universitas di Korea. Jadi pas itu aku sama profesor di KAIST gitu. Lalu yang terakhir aku pernah ikut bukan pelatihan, ini tuh kayak sebenarnya diseleksi sama Kemenak sendiri, di mana seluruh siswa IC itu dikumpulin dan di ranking 100 terbaiknya di situ, dan itu bakal dilatih untuk bisa mendapatkan perguruan tinggi di luar negeri. Itu kurang lebih perjalanan aku selama di Insan Cendekia Serpong dari 2024 ya, kalau di sini 2024 sampai 2026 gitu. Next slide. Oke, why abroad? Kenapa sih harus banget ke luar negeri? Kayak yang tadi aku bilang, kan bisa di Indonesia. Bener, sebenarnya nggak 100% salah. Misalkan kayak kalian ke BRIN, ya fasilitasnya bakal sama-sama bagus gitu. Tapi kebayang nggak sih kayak birokrasi yang kalian harus tempuh atau kayak hierarki yang kalian harus lihat gitu ya, kayak untuk menggunakan alat-alat dan fasilitas tersebut itu sangat-sangat susah. Dan di Indonesia sendiri aku pernah ngalamin dimana ketika aku meneliti tentang obat untuk tuberkulosis itu, bahkan itu susah banget buat dapat izin labnya. Aku harus minta clearance dulu dari sekolah, lalu aku baru mengajukan ke lab di DKI, dan ternyata aku masih harus ke sana, dan itu ongkosnya lumayan mahal. Aku masih harus naik gokar segala macam. Dan sampai di sana pun aku nggak bisa pakai alatnya sendiri. Dan itu memang realitas yang ada di Indonesia, di mana bahkan ketika menjadi mahasiswa pun, ketika kita mau melakukan tesis atau skripsi, itu nggak selamanya fasilitas terbuka. Nah, sedangkan kalau misalkan di luar negeri, misalkan aku apply ke Princeton gitu ya, aku dapat penjelasan langsung dari mahasiswa mereka bahwa semua undergraduate students atau mahasiswa S1 itu punya satu lab sendiri. Jadi dia bebas untuk menggunakan itu meskipun memang ada jadwalnya. Yang punya lab sendiri dan pribadi itu adalah mahasiswa S2. Tapi tetap ketika berbicara tentang fasilitas di luar negeri itu sangat-sangat bagus. Karena apa ya, tentu mereka punya resources yang lebih bagus gitu ya. Tapi bukan berarti di Indonesia nggak ada. Makanya kenapa di setiap SILPDP atau beasiswa lain itu tuh pasti selalu kita harus menyisipkan apa yang mau kita peroleh dari luar negeri itu yang tidak ada di Indonesia. Contohnya, kalau aku kemarin SI aku tuh kebetulan di Toronto. Aku bilang di Toronto itu kan aku mau jadi neurolog. Jurusan aku neuroscience and psychology. Jangan kaget kalau misalkan major aku agak banyak. Karena maksudnya kayak aku tipe yang pilih kampus itu berdasarkan bagusnya di situ apa. Bukan kayak, karena kalau misalkan bilang passion aku nggak tahu apa. Jadi kayak ya udah I just go with the flow. Tapi intinya di UofT aku pilih neuroscience and psychology. Kenapa aku pilih itu? Karena satu, dia di situ ada namanya kayak bench to bedside approach, dimana kayak dia tuh punya research kelas dunia yang dia aplikasikan langsung ke pasien di situ. Jadi dia tuh nggak yang kayak research masuk ke publikasi selesai, nggak kayak gitu. Jadi kayak research publikasi lalu mereka langsung aplikasikan itu direct ke pasiennya. Aku jelaskan itu ke interviewer aku di Garuda dan ya aku langsung dapat placement di situ. Nah terus habis itu
Yang kedua ada akses riset dan fasilitas kelas dunia. Ini benar. Kayak tadi aku udah jelasin, aku nggak mau 2 kali ngejelasin. Yang ketiga, membangun jejaring internasional sejak dini. Ini sebenarnya paling penting ya, karena kayak kalau misalkan kalian masuk ke PTN Top 3, kalian pasti bakal tahu yang namanya kayak circle di perusahaan gitu. Aku udah paham karena aku berkali-kali ke UI dan ternyata memang benar mereka proses rekrutmen di perusahaan itu memang seperti itu. Kamu dilihat dulu universitasnya dari mana. Dan itu sangat-sangat bagus kalau misalkan kalian dari UI. Let's say FEB atau FK. Karena apa? Mereka punya privilege sangat besar. Tapi trennya sudah mulai shifted, yaitu mereka butuh sekarang namanya kualifikasi daripada background kamu sebenarnya sekolah di mana. Yang di mana ini akan sangat berbeda sekali ketika kamu ambil di luar negeri gitu. Karena apa? Ya tentu kalau misalkan lulusan luar negeri, kualifikasinya pasti bagus gitu. Tesisnya lebih susah, skripsinya lebih susah, teman-temannya lebih susah, dan tentu kayak profesornya pun lebih intens untuk ngajarin. Pernah dengar gak kalau kelas di Oxford itu tuh dia cuma 2 mahasiswa per kelas? Ada yang kayak gitu. Maudy Ayunda pernah jelasin di kayak salah satu sharing sessionnya juga, yang dimana memang benar di Oxford dan di UK itu selalu ada namanya kayak discussion session sama profesornya, dimana itu memang bukan kayak di Indo yang kayak kalian sekelas berapa orang sih, 40 orang gitu ya, 30 orang. Itu kan pasti mau ngomong aja kayak kadang malu gitu kan. Nah ini kalau misalkan kita berdua itu bisa kebayangkan kayak seberapa intensnya diskusi yang akan terjadi. Dan memang betul di luar negeri itu profesor itu mereka tidak expect untuk dibenarkan atau didewakan, tapi mereka expect untuk dikoreksi. Dan kita harus ada satu hal yang memang kita tuh nggak setuju sama mereka. Jadi itu bakal didebatkan dan mereka memang open discussion untuk itu. Jadi ini yang sangat-sangat berbeda dari Indonesia, di mana kita bisa bangun jaring internasional. Kenapa ini penting? Karena kalau misal kita mau masuk ke perusahaan, kita mau membangun bisnis, kita mau bikin apapun itu di manapun itu ya, kita butuh jejaring. Dan let me tell you guys something, bahwa awardee beasiswa di Indonesia itu, jejaringnya itu sangat-sangat bagus. Aku sudah berkenalan sendiri dengan beberapa ratus orang beasiswa di angkatanku itu, penerima beasiswa di angkatanku. Dan memang betul, background mereka sangat-sangat bagus. Mereka menang di berbagai lomba-lomba internasional, nasional, dan lain sebagainya, OSN, IOA, dan lain-lain. Mereka punya resourcesnya, mereka tahu cara komunikasinya, dan kebayang gak sih kalau misalkan kita udah besar, gimana mudahnya hidup kita kalau misalkan kita kenal sama mereka. Gitu kan ya. Lalu yang keempat, ini sebenarnya kayak aku masukin biar menarik aja sih, tapi kayak ya udah bisa jalan-jalan, intinya gitu. Jadi kalau misalkan kalian keluar negeri itu pasti bakal bisa kemana-mana. Dalam artian gini, di Indonesia tuh libur kuliah paling kayak 2 bulan, ya nggak sih, kayak bahkan libur sekolah kalian kadang seminggu doang gitu. Di luar negeri itu liburan tuh 4 bulan teman-teman, karena apa? Ada summer. Nah itulah yang biasanya mereka pakai either untuk, jadi kalau di luar negeri itu kenapa ada long holiday untuk summer itu, ya pertama karena panas ya, tapi kedua kayak they know that in between those times kayak it is the time to leverage their capability. Jadi kayak it's either that they're gonna rot in bed, tapi kayak this is highly unproductive, or they would go for intern, especially when it comes to undergraduate, because kayak the job competitive in the market is just unhinged. Kayak mereka biasanya bakal intern kalau misalkan di summer. Nah itu yang sebenarnya kayak seru, karena jalan-jalan itu bisa di mana aja. Kayak misalkan aku di UK, aku mau ke Paris buat internship gitu, ke JP Morgan, aku bisa-bisa aja. Jadi kayak sebenarnya itu nggak bakal dilarang sama kalau aku tuh kan yang ngasih beasiswa kan Kemendikti ya. Mereka justru mendukung karena ini justru ngasih exposure Indonesia ke mata dunia gitu. Nah terus jangan takut teman-teman, karena sekarang itu pengabdian S1 itu nggak yang seketat zaman dulu. Mungkin agak ketat karena kemarin ada kasus yang ya tahu kan, yang di UK dan kayak anaknya punya keluarga negaraan bla bla. I'm not gonna blah blah blah, tapi kayak intinya kalau di angkatan aku di briefingnya itu adalah namanya pengabdian itu bisa fleksibel. Karena apa? Kita kerja di BUMN aja udah pengabdian. Kita misalkan kerja di WHO udah pengabdian. Kita kerja di UN bodies, kayak ada banyak banget kan, ada UNHCR, ada UNFCCC segala macam. Itu semuanya kalau misalkan kita kerja di PBB dan kantor kita di New York misalkan, itu nggak apa-apa. Jadi masih terhitung pengabdian. Pokoknya selama perusahaannya bagus, multinational, dan kalau UN bodies kan berarti kan dia kan charitable bodies ya, dan kayak dia tuh kerjasamanya sama internasional gitu. Itu nggak apa-apa, nanti kita bakal dianggap jadi brand ambassador dari Indonesia. Jadi nggak yang harus balik ke Indonesia kerja di sini jadi orang miskin atau apapun itu, nggak, jangan dibayangin kayak gitu. Kalau balik ke sini pun aku yakin
namanya lulusan luar negeri itu pasti akan lebih dihargai gitu. Next. Apa sih rahasia di balik 15 plus LOA? Kenapa 15 plus? Karena pas itu aku nggak tahu exactnya berapa, tapi setelah aku hitung 19. Jadi ada kayak apa ya? Sebenarnya tuh fun fact, aku itu baru nyiapin di kelas 12. Jadi kalau misalkan kalian di sini pengen keluar dan ternyata masih kelas 10, masih kelas 10 gitu ya. There's still plenty of time. You guys got like 2 tahun di sini buat nyiapin semua hal itu, dan aku pun cuma 1 tahun, dan aku kasih tahu ya, kelas 12 itu nggak sampai setahun, itu kayak kalian cuma 6 bulan belajar, dan habis itu kayak udah langsung ujian tiba-tiba UTBK gitu. Jadi sebenarnya masih bisa aja, masih manageable. Tinggal apakah kita mau atau enggak. Balik lagi seperti yang tadi Bapak Kepala bilang, kita harus ambil semua kesempatan gitu ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih kepanjangan dari LOA itu apa? Boleh? Apa? Coba. Kenalin diri dulu. Oke, letter of-nya udah bener, tapi A-nya adalah acceptance. Oke, thank you Kania. Tepuk tangan dong. Ya benar. Jadi LOA itu letter of acceptance, di mana itu adalah istilahnya kayak surat penerimaan gitu ya. Kalau di Indonesia kan misalkan kayak kalian buka website apa namanya SNPMB habis UTBK, terus kayak ada nama kalian di situ, ada barcode-nya. Itulah yang dinamakan letter of acceptance. Dan kalau di luar negeri itu beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia itu whether or not kalian diterima atau enggak. Jadi kalau misalkan kalian nggak diterima, ya udah. Kalau di luar negeri itu enggak. Dia ada namanya letter conditional dan unconditional. Conditional itu adalah ketika kita dapat unifnya dulu, tapi mereka tuh belum tahu ijazah kita berapa gitu. Karena kan biasanya univ luar negeri itu dia buka pendaftaran, aku paling cepet tuh September. Sedangkan kayak September kita bahkan baru semester 5 ya, berarti baru semester 5, dan itu belum dapat rapot semester 5 even kan. Jadi kayak biasanya mereka bakal minta kita buat kasih predicted grade atau nilai yang diprediksi dari sekolah, biasanya antara sama atau +1 biasanya kalau di sekolahku, tapi tiap sekolah biasanya beda. Jadi kayak make sure aja, kayak nanti minta ke sekolah nilai prediksinya kira-kira berapa, lalu kalian langsung evaluasi, karena biasanya tiap tahun itu kan gurunya beda-beda, apakah standarnya beda atau enggak gitu. Jadi nanti di akhir itu kita biasanya langsung baru submit ijazah, karena sekarang udah nggak ada UN gitu ya, baru submit ijazah, dan mereka bakal decide di akhir itu apakah kita diterima atau enggak. Jadi namanya LOA ini belum tentu kita diterima, tapi intinya kita udah dapet spot di universitasnya, dan mereka bakal decide di akhir. Kalau unconditional itu beda lagi. Unconditional itu dia nggak mensyaratkan apapun itu, jadi kita udah langsung diterima. Ada beberapa universitas yang memang dia tidak mensyaratkan nilai, tapi dia mensyaratkan IELTS dan SAT. Karena menurut mereka apa? Di sini kan kurikulumnya masih kurikulum merdeka ya. Nah, this is a bit tricky karena mereka tidak tahu apakah nilai 96 di sini akan sama dengan nilai 80 di IC gitu. Jadi mereka nggak mau take it for granted kalau misalkan nilai segitu tuh bagus gitu. Dan biasanya univ-univ yang mau ambil nilai segitu tuh Singapura, itu bisa kalau misalkan nilai kalian 99 di rapot. BTW tahun ini Singapura lagi agak longgar karena teman-teman aku kebetulan kayak banyak banget yang dapat di NTU sama di NUS. Ini kayak salah satu pelajaran yang aku sebenarnya nyesel kenapa nggak ngambil Singapura, padahal sebenarnya deket. Tapi pas itu kayak aku ngerasa that was a bit out of reach, kayak aku nggak bakal bisa dapat Singapura. Tapi ternyata teman-teman aku yang backgroundnya kualifikasinya mohon maaf tapi agak di bawah aku pun masih bisa dapat gitu. Jadi aku sebenarnya salah di situ karena tahun ini tiba-tiba Singapura ngebuka NUS tuh, tahun ini bahkan ICSIA ada yang lolos 1. Lalu kayak Dharma Yuda tuh NTU ada kayak 26 orang gitu lolos. Dan menurut aku itu kayak tinggi banget karena di tahun-tahun sebelumnya untuk NTU itu bahkan karena aku pernah ke sana ya, mereka tuh langsung clarified bahwa satu fakultas itu maksimal 1 orang Indonesia. Mereka nggak mau lebih. Dan di tahun ini tiba-tiba langsung ngebuka banyak banget. Dan itu mereka semua kenapa bisa dapat? Karena rapotnya 99. Nah, biasanya yang dapat itu adalah sekolah Chinese. Nah, jadi memang mungkin ini agak susah penyesuaiannya karena kita sekolah negeri ya. Kayak maksudnya mau sebagus-bagusnya nilai kita tuh pasti bakal disemprot gitu loh, kayak wah ngawur nih gurunya dapat nilai segini gitu. Kalau mereka kan memang punya policy kayak selama aku bisa meloloskan anak-anak aku ke luar negeri, maka that's fine. There won't be a problem in the institution gitu. Kalau misalkan kita tuh agak susah, tapi bukan berarti tidak bisa mencoba. Selama 96, 97, 98, 99 go for it. Bisa.
Dan biasanya LOA Singapura itu tuh dikredit banget sama Kemendikti karena mereka tahu it's hard. Kayak nggak semua orang bisa dapat itu, dan biasanya kalau misalkan kita punya LOA itu, kita bakal langsung guaranteed dapat beasiswa gitu. Terutama di tahun-tahun terakhir, karena investasi pendidikan di tahun aku khususnya itu lagi gede banget, kayak beasiswa lagi di mana-mana. Jadi I think the trend is going to be the same for as long as the president is still the same, atau kayak the board is still the same, kayak menterinya masih sama, harusnya sama gitu, dan itu masih bertahan sekitar 3-4 tahun ke depan gitu kan. Berarti masih aman buat kalian. Next slide. Oke, this is the timeline. Ini penting buat dicatat. Jadi kelas 10 itu harus planning. Kenapa planning? Karena kelas 10 you guys could not do as much things as you guys will be able to do in the next grades. Kenapa gitu? Karena kelas 10 itu masih awal-awal banget. Kalian masih harus adaptasi. And I assume that kayak beberapa dari kalian pun ada yang asrama, ada yang kayak masih harus adaptasi dengan lingkungan baru di Kebumen atau di asrama yang kayak mungkin punya aturan-aturan, karena that was the thing that happened to me gitu. Kayak aku masih harus 3 bulan di CES sampai kayak aku bisa merasa penyesuaian atau adjustment gitu. Nah baru, tapi kayak don't take it too long buat kayak adaptasi, especially kalau misalnya masih ada yang belum bisa adaptasi. Paksa diri buat adaptasi, karena ini bukan saatnya kalian buat menye-menye lagi, tapi harus bisa planning. Kalian mau apa di kelas 11 sama kelas 12? Planningnya itu apa? Pertama, kalian mau ikut apa aja organisasi di sini, karena itu penting banget buat CV kalian. Jadi jangan pikir keluar negeri itu mirip kayak di Indonesia yang kayak sekedar nilai bagus atau UTBK-nya bagus. Karena buktinya apa? Aku daftar FKUI karena aku mikir kayak ya udah kayak nilainya bisa deh. Ternyata bisa. Padahal aku nggak ada background apapun itu di biologi gitu. Tapi ternyata memang kenyataannya kayak gitu. Makanya sistem di Indonesia itu sebenarnya nggak fair. Karena apa? Kita dinilai itu bukan berdasarkan apa yang sudah kita usahakan, tapi apa hasilnya gitu. Kalau di luar negeri nggak seperti itu. Organisasi yang mau kita ikut itu apa? Itu harus linear dengan apa yang mau kita kejar. Misalkan kita mau ambil jurusan yang pretty popular itu kalau di luar tuh apa ya? Kayak bisnis gitu. Maka kita harus punya latar belakang bisnis yang banget gitu di Indonesia. Misalkan kayak kita ikut business case competition, itu sangat-sangat populer kan sekarang. Kayak maksudnya aku dengar anak-anak Mandua udah mulai banyak yang ikut itu, dan itu menurut aku bagus karena kayak they will credit it a lot, bahwa kamu sudah paham tentang seluk-beluk bisnis, dan itu nggak semua kandidat punya seperti itu. Lalu kalau misalkan kamu mau di engineering, maka kamu ikut aja kayak inventor research bla 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 gitu-gitu. Terus kayak kalau misalkan mau bidang-bidang yang niche kayak physics, astronomi bla bla bla, itu ikut aja OSN, dan mereka pasti bakal mau itu. Nah beda sama di Indonesia yang kayak bahkan nilai bagus pun masih bisa lolos SNBP gitu kan. Biasanya kan kita main strategi. Nah ini makanya penting banget buat planning. Pertama organisasi. Kalian mau ikut apa? Organisasinya misalkan kayak ikut OSIS. It shows the leadership that you guys are trying to build di sekolah. Kenapa gitu? Karena kalau misalkan kalian nggak ikut organisasi, mereka juga malas ikutnya. Kalian nggak tahu cara komunikasi. Ini sangat-sangat penting karena di tahun ini LPDP itu mensyaratkan siswanya untuk bisa dibuktikan bahwa dia kuat untuk beradaptasi di luar negeri gitu. Jadi instead of picking kayak medalis internasional, kalau sebelumnya kan ada namanya BIM ya, mungkin kalian pernah dengar beasiswa Indonesia Maju. Itu sebelum Garuda. Mereka tuh picknya itu adalah anak-anak yang medalis internasional. Jadi kalau misalkan if you follow that regulation, I would never be qualified for that karena aku nggak menang medalis internasional. Tapi di tahun ini, meskipun kalian dapat beasiswa Garuda pun, there's still a chance kalian ditempatin di dalam negeri. Karena kenapa? Mereka takut kalian gak kuat di luar negeri. Kenapa? Pressure-nya luar biasa gede. Kalian harus jauh dari orang tua. Kalian harus bisa memanage time sendiri. Kalian harus bisa kalau misalkan sakit tuh apa yang harus dilakukan gitu loh. And of course there's gonna be kayak help from student dormitory council atau apapun itu. Kayak biasanya di luar negeri tuh mereka facility scale-nya sangat-sangat bagus gitu ya. Jadi kayak kalian gak usah takut. Cuman in terms of kayak communication, in terms of kayak academic strength itu sangat-sangat penting. Jadi yang mereka buktikan adalah di wawancara itu apakah kalian bisa di luar negeri atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan kalian organisasi pun gak berani untuk mencoba, ya I don't know. Tapi kayak bukan berarti kan nggak ada chance ya. Misalkan kayak kalian bukan anak OSIS, karena banyak teman-teman aku yang bukan anak OSIS pun masih bisa lolos. Tapi apa yang mereka akalin? Ya mereka daftarnya univ-univ yang mungkin gak terlalu lihat leadership, karena banyak. Nanti aku bakal kasih satu slide lagi kayak intinya apa sih yang negara-negara tuh biasanya lihat dari kandidatnya. Jadi kayak
there's gonna be alternative kalau misalkan kalian memang tipe yang kak aku tuh nggak bisa banget kalau misalkan aku harus berorganisasi, ya nggak apa-apa, it's fine. Kayak there's still choices. Kayak Australia, UK itu sebenarnya nggak lihat-lihat banget organisasi, jadi kayak kalian bakal tetap bisa cater untuk di situ. Lalu, apalagi sih di kelas 10 yang harus di planning adalah nilai kalian. Kalian mau aim nilai seberapa, dan berarti kalau misalkan nilai kalian mau tinggi, there's gonna be trade-off yang harus kalian lakukan. Misalkan kayak temen kalian main, kalian harus belajar. And it's fine. Cause kayak in order to be success, you have to sacrifice something. And that's a trade-off of you guys kayak being trying to significantly be better compared to your friends gitu. Jadi memang biasanya kayak gitu. Kita mau nilai berapa, kita harus planning itu. Apa yang mau kita lakukan di kelas 10 matters a lot. Karena kayak itu pijakan batu pertama buat kalian bisa ke kelas 11. Planning apa lagi sih? Mungkin planning-planning yang lain tuh kayak kalian bisa tentukan sendiri ya. Kayak kelas 11 tuh mau ngapain, kelas 12 mau ngapain. Apa saja yang penting gitu. Nah di kelas 11 ini yang penting banget untuk building. Dimana kelas 11 ini mulai eksekusi untuk ambil namanya itu kayak standardized test. Wait, aku lupa. Kayaknya next slide deh. Sorry. Jadi ya kelas 10 udah lah ya. 1 eksplorasi minat bakat, 2 aktif organisasi atau lomba, lalu mulai di kelas 10 ini mulai research dan passion project. Mungkin belum pada paham apa itu research dan passion project. Ini biasanya dilakukan sama anak-anak IB atau International Baccalaureate. Kalau di sekolah aku udah ada kurikulumnya, jadi kita tinggal follow the flow. Tapi kalau misalkan memang ternyata nggak ada, dan in my case, aku pun kurikulum nasional kan, aku nggak pakai internasional sama sekali. Tapi aku masih tetap melakukan passion project ini. Dengan apa caranya? Biasanya tuh ini kayak ada secret hacks code-nya gitu. Kalau misalkan kalian mau gampang lolos ke univ-univ yang bagus, kalian itu ikut penelitian, lalu habis itu kalian tuh associate sama profesor-profesor yang bagus, lalu habis itu publikasi jurnalnya. Itu udah gampang banget buat masuk kemana-mana. Karena kayak mereka tahu kemampuan research kalian tuh bagus. Jadi kalau misalkan di Indonesia top tiernya mungkin di Olimpiade, mereka tuh expect anak-anak Olimpiade ini tahu how to implement the resources in their minds. Jadi kayak nggak sebatas kayak mereka tahu ngerjain buat di soal tuh kayak gimana. Kesannya udah you guys are hella smart gitu kan, kayak anak-anak Olimpiade pasti pintar gitu. Tapi mereka expect untuk kita tuh bisa meneliti dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi passion project itu adalah apa yang kita sukai dan kita berusaha untuk melakukan itu untuk membuat suatu project gitu ya. Bisa macam-macam banget. Misalkan kita mau membantu anak-anak di panti asuhan ya, go for it. Kalau misalkan memang kalian nanti long term goals-nya adalah di kesehatan masyarakat gitu kan, bisa-bisa aja. Lalu kalau misalkan memang bidang kalian di kesehatan kayak kedokteran, ya udah just try to find the cure for kayak kalau aku tuberculosis, maybe kayak there's gonna be option kayak DBD, atau cari yang kayak lagi tren di Indonesia, malaria atau apa ya yang kayak lagi banyak banget dan kurang banget obatnya, kayak neurodegeneratif pun masih banyak di Indonesia yang masih kurang untuk diteliti gitu. Jadi biasanya intinya kita harus associate sama profesor, sama kayak dosen-dosen, atau sama guru pun itu udah cukup. Tapi mereka memang harus dibuktikan dengan kualifikasi yang bagus gitu. Jadi kayak jangan cuma sebut nama gurunya, tapi kalian kasih linknya. Kayak misalnya kayak gurunya punya LinkedIn, maka nanti mereka bisa ngecek apakah qualified atau enggak. Biasanya seperti itu. Jadi ini kayak hacks code-nya, karena temen aku yang di sekolah yang nggak bagus-bagus banget, tapi ternyata dia masih lolos di Stanford. Dia masih dapat karena dia pernah publikasi jurnal Sinta. Jadi kayak dia langsung dapat di situ. Dia publikasinya kalau nggak salah tuh applied math, dan jurusan dia memang tentang math gitu. Dan kebetulan teman aku memang nawar-nawarin orang-orang gitu buat associate sama dia. Tapi perlu dicatat kalau misalkan kalian mau kayak gini tuh biayanya memang lumayan. Jadi aku saranin kalau misalkan nggak mau lewat jalur research, lewat passion project. Kalian jelasin aja seberapa baik penerima manfaat yang kalian berikan. Kalau aku tuh dulu ada passion project namanya itu I Care. Apa yang aku lakukan? Aku bikin bentuk panitia sama teman-teman aku di OSIS. Nah, kita tunjuk siapa ketuanya dan eksekutif boardnya siapa aja. Lalu habis itu kita mulai planning pendanaan dari mana, terus kita cari-cari sponsor. Itu terangkum di dalam program kerja OSIS memang ya. Jadi kayak kita mulai dari situ, lalu habis itu kita mulai survei lokasi. Programnya itu apa? Kita biasanya itu tiap tahun ada kayak kita datengin satu kampung yang kotor gitu, yang masih kurang disentuh sama pemerintah. Kita rebuild kayak environment-nya. Kita bersih-bersih di situ sampah-sampahnya. Terakhir banget itu kita tuh ke namanya TPA Rawakucing di Tangerang. Dia itu tempat yang menurut aku masih kurang banget perhatiannya. Jadi kayak warga-warganya itu tentang apa ya namanya kayak
kebersihan udara itu masih kurang-kurang banget edukasinya di situ. Karena apa? Mereka hidup di samping tumpukan gunung sampah gitu. Jadi yang kita lakukan apa? Pertama kita bersih-bersih kampungnya tentu. Abis itu kedua kita kasih edukasi tentang gimana caranya buat membangun lingkungan yang bersih, terutama di lingkungan yang sekitar ada sampahnya banyak gitu. Lalu yang ketiga kita bantu mereka. Jadi dari uang-uang sponsor yang kekumpul, kita kasih donasi ke mereka dalam bentuk satu pakaian, makanan, minuman. Lalu yang kedua, kita juga kasih namanya medical check up yang gratis. Lalu yang ketiga, kita kasih obat-obatan untuk mereka untuk emergency. Karena apa? Pekerja sampah itu tuh mereka biasanya kerja malam. Iya malam. Jadi kayak mereka tuh tidurnya pagi sampai malam. Apa hasilnya? Hipertensi. Mereka bener-bener hancur-hancuran di masalah itu. Terus banyak yang ternyata diabetes tapi nggak kekontrol dan belum kecek. Dan banyak dari mereka, jangan kaget, mereka belum pernah ke puskesmas sama sekali. Jadi itulah yang kita edukasi. Aku jelasin di situ semuanya. Dan aku bisa masuk ke School of Global Health di New York University di situ. Jadi aku jelasin di situ. Dan itu memang sangat-sangat matters. Karena apa? Dari seberapa banyak manfaat yang kita bisa berikan ke orang itu, mereka tuh tahu, oh ternyata kita tuh bisa loh ngasih manfaat ke orang. Dan itulah yang dicari sama univ-univ luar. Seseorang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi nggak cuma seorang yang cuma sekedar belajar di kelas. Tapi kalau misalkan tipe kalian mau belajar di kelas, ada univnya. Jadi nanti aku jelasin. Lanjut. Oke, di kelas 11, ini tuh kayak tadi aku udah bilang ya, kelas 11 tuh mulai building. Jadi apa yang di building? Pertama, kita harus fokus persiapan bahasa Inggris. Ini mungkin agak susah, karena teman-teman semua mungkin di sini environment-nya belum yang terlalu mendorong teman-teman untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris sehari-hari gitu ya. Tapi itu nggak apa-apa, karena sebenarnya yang diukur sama mereka itu bukan kemampuan untuk seberapa fluent itu, tapi kayak mereka tuh mau kita tuh belajar Inggris yang sampai kita tuh bisa ke tahap akademik gitu. Jadi kayak memang harusnya sih normalnya adalah kita belajar Inggris sehari-hari baru akademik. Tapi kalau misalkan memang ternyata sehari-harinya ini ke skip ya nggak apa-apa, kalian belajar aja dari IELTS. Resourcesnya dari mana aja kak? Banyak. Bisa dari IDP namanya. Nanti aku bakal kasih di akhir. Ada namanya IELTS Presso, ada namanya IELTS Training Online. Dan di Google banyak banget. Bisa buka HP kalian sekarang cari IELTS Training Online. Itu banyak banget. Bisa dibuka mocknya segala macam. Tapi I suggest karena ini sangat-sangat awam terutama untuk di Kebumen, untuk pijakan pertama kalian buat belajar IELTS, ikuti les dulu. Jadi lesnya tuh biasanya ada kayak di online gitu, kayak kalau aku sih ikutnya yang kayak 300.000 per berapa kali sesi gitu. Jadi kayak biasanya satu sesi itu bahas satu section. Ada yang tahu nggak IELTS itu berapa komponen yang dites? Ada yang angkat tangan? Oh, boleh. Betul. Jadi tepuk tangan dong. Keren banget. Bener banget. Jadi dia ada 4, speaking, listening, reading, sama writing. Nah, apa sih yang dicek dari masing-masing itu? Ya kalau speaking jelas ya, cara kita ngomong ke orang. Biasanya itu kayak lebih ke daily convo. Tapi itu kita bisa training banget, kayak kita tinggal cari aja sample questions. Minta teman kamu satu orang buat kayak ngedrill kamu tentang soal-soal itu. Jadi biasanya itu tuh ada polanya. Aku nggak bisa jelasin panjang lebar di sini tentang IELTS itu seperti apa dan caranya kayak gimana, karena kayak itu bakal makan waktu banget. Tapi kalau misalkan memang nanti bakal mau tanya, boleh IG aku aja kayak Priska Livian gitu. Cari nama aku di situ yang _. Kalian bisa DM di situ, feel free. Nah, intinya IELTS itu tuh mengukur seberapa tajam kalian tuh memahami pola. Karena apa? Semua pertanyaan itu berpola. Dari mulai speaking itu tuh ada polanya. Speaking section 1 tuh biasanya membahas tentang percakapan sehari-hari, kayak it won't go far beyond kayak hobi, makanan kesukaan, cita-cita, gitu-gitu. Baru ntar di section keduanya itu tuh bakal ngebahas tentang kayak describe something. Jadi kayak misalnya kita kayak disuruh nge-describe something that is meaningful to us. And it's gonna be very vague karena kayak kita nggak tahu kayak apa yang kita suka. Tapi itu yang diuji sama examinernya, sama pengujinya. Jadi kayak mereka pengen tahu seberapa kreatif kita di situ. Lalu ketiga di section 3 itu, karena dia ada 3 section ya. Di section 3 itu dia versi lebih panjang daripada section 1. Jadi kayak paraphrase aja, cuman topiknya pasti berbeda, tapi intinya lebih panjang gitu. Nah, kalau di writing sama listening, ini tuh yang kita harus latihan sendiri. Jadi yang biasanya yang dijelasin di les itu tuh bukan tentang jawabannya itu apa, tapi mereka lebih kayak cara jawabnya tuh kayak gimana.
cara ngerjainnya kayak gimana, time allocation-nya seperti apa, karena ada 3 section di masing-masing itu. Jadi kayak speaking 3 section, lalu writing, listening juga 3 section. Jadi kayak 3 kecuali untuk writing. Writing itu dia cuma 2 section, tapi masing-masing sectionnya itu yang pertama dia minimal 150 kata, yang kedua dia minimal 250 kata. Tapi itu nggak susah karena kalian bakal dikasih waktu 1 jam buat nulisnya. Jadi kayak ya udah yaping aja, kayak sorry tapi kayak rada apa ya, kayak ngomongnya itu ya bebas aja gitu, kayak nggak yang ditentuin banget. Nah habis itu oh ya kayak itu tuh sebenarnya selama kalian bisa baca itu tuh aman karena semua jawabannya tuh ada di teksnya. Tapi memang ini yang paling penting adalah kalian harus siapin waktu tiap hari untuk belajar. Aku persiapan tuh sekitar 3 bulan. Aku tes di bulan Oktober tanggal 10, aku ingat banget. Dan aku udah mulai belajar dari sekitar Juli, Agustus, September. Ya, Juli aku udah mulai belajar. Jadi aku dari mulai masuk ke IC, dari mulai masuk kelas 12 aku udah mulai belajar. Aku biasanya sisain kayak waktu 30 menit 1 jam untuk belajar itu. Karena kayak mirip banget kayak belajar UTBK atau TKA. Ketiga ini baik IELTS, UTBK, TKA. Kalau misalnya kita skip sehari, ya udah kita bakal harus start over dari awal. Karena itu tuh kayak main pattern, bukan main materi. Jadi kayak kita harus terbiasa untuk ngerjainnya instead of kayak seberapa banyak pengetahuan kita tentang itu. Kalau misalkan aku kemarin dapat 8,5, ketika aku dites ulang dengan tanpa persiapan, aku nggak garanti aku bakal bisa dapat 6 gitu. Jadi memang kita harus sering-sering latihan, itu IELTS. Kalau untuk TOEFL apa? TOEFL itu tuh minusnya, mungkin kalian bakal lebih familiar sama TOEFL ya. Itu tuh kayak yang sering diomongin sama orang-orang. Karena memang TOEFL itu secara substance lebih gampang dibanding IELTS. Aku nggak bilang itu gampang banget, tapi secara substance-nya lebih gampang. Karena apa? Dia cuma menguji secara tulisan aja. Jadi dia nggak ada session speaking segala macam. Dia memang pure question based. Jadi biasanya kalau teman-teman aku yang kayak males nih gue kayak harus ngomong di depan examiner yang kayak bahkan orang India gitu ngomongnya nggak jelas. No racism, oke? Tapi kayak intinya kadang tuh ada yang kayak gitu. Jadi kayak biasanya mereka pilih TOEFL. Tapi the trade off is kalian harus bayar tiap kali mau ngirim skor ke lembaga. Jadi misalkan kalian mau kirim TOEFL-nya ke Univ A gitu. Itu per ngirim itu kena charge sekitar kayak berapa ratus ribu gitu. Dibanding sama IELTS yang memang dari awal tuh udah fixed price. Memang harganya mengikuti sama kurs ya. Jadi kayak range-nya antara 3 sampai 4 juta. Itu biasanya sekali tes gitu. Kalau TOEFL tuh lebih murah, dia kayak sekitar 2, sekian. Tapi nanti kalau misalkan kalian mau ngirim, itu bakal bayar lagi. Jadi kalau misalkan aku total dengan pendaftaran aku yang 19 univ itu, dan lebih ya sebenarnya, karena kan ada yang ditolak-tolak juga, itu pasti bakal lebih banyak daripada IELTS. Tapi aku semuanya gratis karena aku pilih IELTS. Jadi kalau misalkan aku mau kirim kemana-mana, aku kirim ke Amerika pun itu gratis gitu. Jadi itu perbedaannya antara dua itu. Jadi kayak tergantung kalian mau mementingkan lebih ke kalian mau susah ngerjain soalnya atau mau susah untuk ngirim skornya gitu. Lalu yang kedua, perkuat portofolio dengan volunteer dan lomba. Ini penting karena ya tadi kayak kelas 10 itu kan udah planning, kalian mau ngapain aja. Kelas 11-nya eksekusinya. Karena biasanya koordinator bidang, koordinator departemen itu kan mulai di kelas 11 ya. Jadi kayak biasanya tuh di sini kalian harus menunjukkan leadership kalian tuh bagus gitu. Apa harus dibuktikan dengan apa? Tentu kita harus tahu apa situasi yang kita hadepin, apa solusi kita, apa yang situasi yang kita hadepin, pekerjaan kita atau role kita di situ apa, lalu kita memberi solusinya seperti apa, dan yang terakhir adalah apa yang bisa kita berikan atau manfaat yang sudah kita berikan ke orang lain gitu. Itu harus disusun sedemikian rupa di dalam pendaftaran kita semua. Karena ke luar negeri itu dia nggak cuma kayak di Indonesia, kita cuma butuh kayak ngelampirin rapot sama tes gitu ya. Mereka juga butuh esai dan itu take a big portion of their penilaian gitu. Lalu yang ketiga, persiapkan tes standar. Beda sama IELTS atau TOEFL, ini tuh kalian bisa milih salah satu, tapi biasanya tuh per negara ada preferensinya. Yang pertama ada SAT. Kelihatan kan ya? SAT itu tuh dia dipakai untuk ke US, specifically ke US atau Amerika. Tapi untuk tahun ini SAT itu tuh dipakai untuk pendaftaran ke beasiswa Garuda. Jadi biasanya dia minta untuk kalian tuh biar istilahnya kayak kebayang gitu, akademiknya tuh sejauh apa. Di SAT itu ada berapa komponen sih Kak? Ada 2. Pertama ada reading and writing, yang kedua ada math. Gampang banget kan dibanding UTBK yang kayak ada PU, PK, PBM, blablabla, capek jelasinnya. Kalau ini tuh bener-bener cuma 2 doang, cuma reading and writing dan maths.
Tapi yang susah adalah itu bahasa Inggris. Jadi kayak aku pun struggle karena harus baca satu soal dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan itu soalnya panjang-panjang, bener-bener panjang-panjang. Jadi kayak kita harus tahu kapan kita harus menjawab, kapan kita harus membaca, kapan kita harus next soal kalau misalnya kita nggak ketemu. Karena SAT ini tuh yang bisa ngerjain adalah balik lagi, yang udah latihan berkali-kali. Jadi kalau misalkan udah latihan kayak 10.000 kali, ada loh yang kayak orang Vietnam, anak Vietnam, dia tuh latihan 1 tahun penuh dan dia langsung dapat perfect score di pertama kali cobanya karena dia udah sering banget latihan gitu. Tapi mungkin kalau misalkan anak-anak Indonesia dengan aku tahu beban akademik kalian tuh sangat-sangat berat karena di MAN pasti mapelnya juga banyak ya kayak 20 lebih kan. Mungkin skor 14, 15 itu udah oke. Satu maksimal tuh 1.600 ya skor SAT itu. Dibagi 2. Jadi kayak reading and writing 800, maths 800. Nah, kalau misalkan kalian berhasil dapat kayak 600 di keduanya pun itu udah oke banget. Tapi kayaknya kalau math Indonesia pasti bagus karena kalian math tuh nggak boleh pakai kalkulator kan kalau di sekolah. Di sekolah aku boleh soalnya. Jadi kayak biasanya kalau karena kita pakai kurikulum luar, biasanya kita bakal dibolehin pakai kalkulator. Tapi kalau misalkan kita di Indonesia kan nggak pakai tuh. Sedangkan di SAT ini tuh plus bangetnya adalah semua section math-nya dia pakai kalkulator dan itu bukan kalkulator dagang yang kayak di UTBK, enggak. Kalkulator yang bener-bener grafik. Kita bisa ngelihat grafiknya, kita bisa ngelihat kayak polinomial dan segala macam. Kita bisa bahkan kayak nentuin jawabannya dari persamaan linear tuh tinggal lihat doang gitu. Jadi sebenarnya gampang banget, cuman memang harus latihan gitu. Dan biayanya berapa? 1,8 kurang lebih. Tapi karena dolar tiba-tiba naik, aku nggak tahu sekarang berapa. Habis itu ada ACT. Ini agak lebih mahal, tapi biasanya keuntungannya untuk anak Indonesia tuh apa sih? Plus bangetnya ACT itu adalah dia tuh sangat-sangat materi. Jadi kayak dia tuh nggak yang melulu kayak literasi sih, cuma literasinya tuh materi. Jadi kalau misalkan menurut aku ACT itu bakal enak banget kalau misalkan kalian tipe anak-anak olimpiade yang kayak ngerti, oh ini materinya tuh ini materinya ini. Kalian tuh sekedar kayak baca soal tuh udah paham kayak jawabannya ini karena pilihannya itu cuma 4 kayak A B C D guys, kayak bahkan di sekolah kita ada sampai F gitu kan. Itu benar-benar cuma A B C D dan dia tuh biasanya material based. Beda sama SAT yang dia tuh literacy based banget. Jadi apa yang kalian baca itu harus kalian paham. Kalau ICT itu kalau asal akademik kalian kuat itu aman. Ketiga Edu ini tuh examination for Japanese University Entrance. Dia kayak UTBK-nya Jepang. Aku nggak tahu karena aku nggak ngambil, tapi intinya kayak mirip-mirip kayak UTBK gitu. Dan itu tesnya ada berkala setiap berapa bulan sekali dan tesnya harus di UI, di pusat studi Jepang UI. Jadi kalau misalkan mau yang ini agak susah dan aku jujur kalau misalkan jadi orang Kebumen aku males sih karena jauh banget. Tapi intinya kayak pilih salah satu aja dan tiap univ tuh mensyaratkan satu doang kok. Jadi dia nggak yang semuanya harus. Tapi biasanya semua univ itu menerima SAT. Jadi biar aman, kalau semisal memang kalian mau daftar ke banyak univ, ambillah SAT, jangan ACT. Karena ACT itu cuma diambil sama Jepang, sama kayak univ-univ Korea gitu-gitu. Jadi kalau SAT itu semuanya nerima gitu ya. Next slide. Baru di kelas. Tadi ada yang angkat tangan ya? Oh nggak ada. Kalau angkat tangan agak tinggian aja ya kayak gitu. Boleh teriak juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke kelas 12. Ada 3 hal juga. Pertama, mulai nulis essay. Kita harus paham bahwa di essay itu ada namanya STAR. STAR itu panjangannya Situation, Task, Action, and Result. Situation itu apa? Aku sering banget jelasin ini pakai situasi yang aku hadapin ketika aku paham bahwa hampir semua siswa di sekolah aku itu nggak berani untuk ngomong Inggris dalam sehari-hari. Karena aku kepala divisi sastra dan budaya, itu adalah kewajiban aku untuk memperbaiki itu di sekolah. Yang aku lakukan apa? Aku paham pertama aku identify situationnya apa. Ya situationnya adalah orang-orang tuh nggak pede untuk ngomong itu. Masalahnya apa sih? Ternyata memang banyak yang judgmental. Jadi kayak biasanya dikira kayak so Inggris lah, so apalah. Tapi ternyata itu tuh nggak semuanya terjadi seperti itu loh. Sebenarnya kayak lebih ke orang-orang tuh masih terlalu awam aja sama kayak orang-orang yang ngomong di daily life. Padahal sekolah aku pakai kurikulum internasional, and it's such a kayak hypocrite things buat kayak kita kok ngomong sehari-hari aja tuh nggak boleh, kok ngomong sehari aja tuh masih tabu gitu kan. Akhirnya apa? Aku paham di situ tugas aku adalah untuk memperbaiki itu. Maka tesnya adalah aku harus membuat suatu program yang bisa untuk memperbaiki itu. Actionnya apa? Aku buatlah satu program namanya Language Day dan Cultural Day.
Jadi itu tuh dua program yang sedikit berbeda tapi objektifnya sama. Language Day itu adalah aku bikin program untuk dimana satu hari itu kita ngomong Inggris dimanapun itu. Jadi kayak kalau misalkan kita ketahuan gak ngomong Inggris, nggak ada hukumannya sih, karena aku nggak mau kayak pesantren yang dikit-dikit dihukum. Tapi biasanya tuh ada yang kayak tugas buat ngingetin, dan itu rolling per kelas tiap hari, dan itu sustain untuk sama setidaknya 1 tahun selama masa kepemimpinan aku gitu ya. Karena abis aku lengser ternyata nggak dilanjutin, nggak ada yang berani. Tapi ya udah, kayak intinya aku sudah untuk mulai untuk membuat prototipe itu, dan mereka bisa melanjutkan ketika nanti sudah ada yang berani lagi gitu. Nah, resultnya apa? Ternyata bagus banget. Hampir semua lingkup akademik di sekolah aku itu pas itu sangat-sangat terbuka untuk menerima diskusi dalam bahasa Inggris. Terutama yang perlu kita pahami adalah guru-guru di Indonesia ini perlu dihormatinya itu luar biasa. Kalian kalau misalnya ketemu guru harus salam gitu-gitu kan. Itu adab yang baik, tapi masalahnya adalah kadang itu tuh ada yang kayak misalkan kita mau ngomong Inggris, tapi guru tuh kayak, jangan dong, kayak saya merasa inferior. Itu yang berhasil dibang, itu yang berhasil diperbaiki di angkatan aku. Karena akhirnya guru-guru itu paham bahwa kemampuan bahasa Inggris itu dibutuhkan untuk kita dapat bersaing di skala global. Jadi mereka tuh biasanya kayak agak ngalah gitu, kayak oh ya udah Inggris aku nggak terlalu bagus-bagus banget, tapi ternyata aku masih bisa untuk ngajarin murid-murid aku yang pinter bahasa Inggrisnya kok gitu. Jadi biasanya mereka tuh lebih kayak open discussion-nya pakai bahasa Inggris, tapi menjelaskan pakai bahasa Indonesia. Karena apa? Aku implementasi itu tuh di ruang akademik memang. Jadi kayak di dalam ruang kelas yang ada pengawasan gurunya. Jadi itu yang berhasil aku berikan. Pertama, siswa-siswanya sangat-sangat pede untuk ngomong bahasa Inggris dalam lingkup diskusi. Yang kedua adalah guru-gurunya juga terbuka untuk berdiskusi dalam bahasa Inggris. Lalu tes yang kedua untuk kalian lakukan di kelas 12 adalah minta surat rekom. Ini penting karena di luar negeri itu kita biasanya dimintain rekom. Jadi kayak buat daftar ke UNIF, kita pasti bakal dimintain surat rekom dari guru. Dan itu biasanya kita tuh harus kayak istilahnya tuh kayak ngejilat guru gitu loh. Bukan ngejilat, apa ya, kayak ngedeketin guru. Kayak istilahnya kita harus tahu guru mana aja yang kira-kira bisa kita mintain tolong. Karena apa? Kalau misalkan guru yang balik lagi kayak guru susah dideketin, guru yang susah kayak di chat bahkan nggak balas-balas, ya udah red flag, buang aja, buang. Maksudnya kayak nggak usah dideketin, gitu. Sorry banget. Intinya harus pinter-pinter cari guru yang mau direpotin. Tapi jangan sampai kayak kita nggak ada adab gitu ya. Kayak kalau misalkan habis dimintain tolong, kita bilang makasih, dan jangan sampai ganggu di waktu-waktu yang memang beliau sedang beristirahat. Aku biasanya batasin kalau misalkan aku ngechat guru aku tuh antara Senin sampai Jumat doang. Di samping itu aku nggak berani ngechat karena aku tahu itu waktu-waktu beliau di mana beristirahat gitu. Dan itu pun di jam kerja doang. Jadi kayak biasanya dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Karena biasanya mereka memang buka WA di jam segitu. Other than that, aku selama itu nggak emergency, aku nggak bakal reach out mereka. Karena apa? Itu salah satu hal yang bikin mereka respect sama kita. Mereka tahu boundaries-nya dari siswa ke guru itu seperti apa. Nggak mungkin kita ngechat jam 11 malam gitu kan. Jam 10 malam itu tuh udah nggak sopan banget. Biasanya, rekom ini tuh guru tuh mau ngasih kalau misalkan mereka tahu kita tuh well performed. Mungkin di sini kultur seperti itu masih belum terlalu terbina, tapi kayak intinya nanti kalau misalkan mungkin teman-teman di sini ada mulai untuk berani apply ke luar negeri, maka guru-guru akan paham apa yang dibutuhkan untuk membuat recommendation letter untuk anak-anaknya. Dan biasanya kita tuh disuruh untuk submit apa saja yang sudah kita menangkan selama kita kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 jauh itu. Nanti biar mereka tuh bisa kayak bikin recommendation letternya tuh autentik. Ini tuh sebenarnya buat apa sih? Jadi gini, kita kan udah ngasih bukti kalau misalkan kita qualified untuk ke UNIF-nya ya. Dengan apa? Dengan nilai rapot, dengan nilai SAT, dengan nilai IELTS. Tapi untuk UNIF itu tuh ngedecide apakah kita tuh kayak reputation-nya bagus atau enggak di sekolah. Itu diperlukan guru ini. Jadi gurunya tuh kayak ngasih kesaksian gitu loh, kayak iya murid gue emang bagus gitu. Jadi kayak harusnya seperti ini gitu, kayak makanya mereka biasanya minta recommendation letter. Dan ini pun biasanya kepakai untuk pendaftaran Indonesia yang kayak jalur mandiri atau kayak jalur IUP gitu. Itu biasanya mereka pakai recommendation letter. Dan jangan malu untuk minta ke guru BK atau ke siapapun itu, kayak karena memang harusnya itu sudah kewajiban mereka untuk membantu kalian gitu ya. Jadi apapun yang kalian mau lakukan, biasakan untuk komunikasikan itu jangan mepet. Jadi kayak kalian biasanya harus sudah komunikasikan itu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu sebelumnya. Jadi jangan sampai kalian minta di seminggu sebelumnya, kalian itu sangat keteteran, gurunya kasihan. Kayak mereka harus bagi waktu untuk ngajar, harus bagi waktu untuk ini, tapi at the same time kayak kalian ngejar-ngejar untuk minta recommendation letter. Tapi ini nggak semua univ minta, jadi make sure untuk do the research. Karena kadang kampus-kampus tuh sekedar kayak nilai kita aja tuh udah cukup gitu loh. Tapi biasanya memang untuk yang highly prestigious kayak di UK, di Jepang gitu tuh mesti mereka butuh. Dan itu harus yang exceptional. Harus yang bener-bener bagus banget sampai kalian tuh kayak guru kalian tuh bener-bener yang kayak memuji. Dan perlu diketahui bahwa rekomendasi ini tuh nggak harus dari guru,
tapi bisa dari kayak misalkan tadi kita research gitu kan, terus kayak kita associate sama profesor atau kayak dosen gitu. Mereka ngasih itu bakal sangat dikredit. Jadi kayak istilahnya tuh apa ya? Mereka tuh udah lihat kemampuan kita, mereka masukin ke dalam surat itu dan Univ tuh bakal ngelihat anaknya tuh bagusnya di apa aja. Kenapa anak ini tuh cocok buat masuk ke Univ kita? Itu yang penting gitu. Nah, yang ketiga, ya submit aplikasi karena kita udah siap semuanya, secara CV kita udah mateng, secara prestasi kita udah banyak. Apalagi sih yang kita tunggu ya tinggal submit aplikasi. Tapi memang infonya tuh kita harus banyak. Cara cari infonya gimana? Jujur ini aku ada kayak sedikit tips. Kalian cari aja di IG. Biasanya tuh kayak study abroad, bla bla bla. Akun IG itu banyak banget yang kayak ngebuka-buka kayak gitu. Dan mereka tuh open untuk PTN-PTN juga kok. Jadi kayak in case goal kalian adalah PTN, ya udah cari aja di info-info kayak PTN. Karena biasanya apa? Mereka tuh buka intake itu tuh nggak yang officially announced gitu loh guys. Kayak kadang tuh ada yang mereka tuh udah buka intake duluan, tapi ternyata informasinya cuma di websitenya. Dan biasanya mau ngasih info kayak gitu ke kalian tuh adalah media sosial. Atau kayak kalau misalkan kalian sering baca Reddit gitu-gitu, itu informasinya banyak banget di situ. Dan biasanya Reddit itu tuh ini sebenarnya kayak website yang nggak bisa dibuka di Indonesia. Tapi Reddit itu kalian pintar-pintar aja ya, kayak jangan sampai kepapar sama materi yang bahayanya di situ. Cuman kayak Reddit tuh biasanya mereka tuh pakai itu buat diskusi kayak univnya tuh kira-kira looking for murid yang seperti apa. Satu, habis itu berapa batas bawahnya untuk diterima di univ itu. Atau kayak ketiga, buat admission cycle-nya tuh yang paling oke buat didaftar tuh yang mana? Karena biasanya tuh univ luar dia punya beberapa tahapan administrasi yang berbeda siklusnya. Jadi kayak biasanya ada early registration atau early submission atau early action biasanya kalau di US nyebutnya. Dia itu tuh di awal banget. Plusnya apa? Kalian bakal lebih bisa untuk diterima. Tapi minusnya kalian harus ambil. Kalau misalkan nggak ambil nanti bakal ada sanksinya gitu. Entah kalian bakal disuruh bayar denda segala macem. Itu minusnya. Nah lalu abis itu kayak biasanya ada kayak regular decision. Itu minusnya kalian harus berkompetitif dengan kayak 10 juta pendaftar lainnya. Tapi plusnya adalah ini bisa untuk daftar kemana-mana. Jadi kayak misalkan nanti kalian nggak ngambil univ ya nggak apa-apa, nggak bakal ada kayak sanksi atau apapun itu gitu. Nah biasanya tuh aku dapetinnya di Reddit, tapi aku nggak buka Reddit. Aku biasanya sama teman-teman aku. Jadi di sini penting banget tuh kita punya temen yang mau bareng gitu. Jadi biasakan kalau misalkan mau kemana-mana tuh kita harus kayak ada yang mau nemenin kita. Kayak tapi bukan berarti kita nggak boleh sendiri ya. Cuman kayak kalau misalkan kita punya teman itu bakal gampang banget. Karena apa? Informasi yang harusnya kita cari satu orang kita sendiri gitu ya. Itu bakal dua-duanya itu nyari. Hasilnya apa? Semisal kita cuma punya kayak waktu yang dikit, mereka tuh bisa cover itu. Dan biasanya kalau misalkan kita lagi demot atau kayak lagi males atau lagi kayak nggak ada semangat, temen tuh di situ berperan banget. Terutama di kelas 12 yang kayak aku yakin kegiatannya bakal banyak, akademiknya bakal jor-joran, bakal susah banget. Itu yang penting banget adalah kita punya support system di situ. Jadi kayak jangan sampai kita di tengah jalan tuh berhenti. Dan biasanya tuh mereka yang kayak ternyata bisa loh daftar di sini gitu. Jadi kayak kalau misalkan emang kalian mau daftar, ajakin aja temen-temennya daftar bareng yuk gitu. Jadi biar temen-temennya juga tahu nih kayak di kuliah keluar tuh kayak gimana sih daftarnya. Setidaknya pernah mencoba gitu ya. Next. This is the big four dari academics. Pertama adalah akademik itu sendiri. Kenapa itu penting? Ya jelas ya, karena Univ tuh ngelihat nilai kita dari awal sampai akhir. Lalu yang kedua passion project. Kenapa penting juga? Karena itu menunjukkan kayak dari akademik itu tuh kita bisa bikin apa sih? Jadi kayak it links gitu loh. Ketiga ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris sebenarnya kayak bukan nilai bahasa Inggris kalian ya, cuman lebih ke kayak you guys know how to handle kayak lectures yang 3 jam lamanya dalam bahasa Inggris, dan kalian harus paham itu dari awal sampai akhir. Itu ya mungkin bakal jadi concern di sini, karena kalau misalkan kita belum terbiasa itu bakal capek. Caranya gimana? Banyak banget yang bisa dilakuin. Nonton film pakai bahasa Inggris kah, atau kayak ngedengerin lagu kah, atau kayak sekedar kayak ngobrol sama temen-temen, atau mungkin bisa latihan kayak di ChatGPT. Ini bukan aku kampanye AI ya, cuman kayak kenyataannya teman-teman aku tuh pakai AI buat belajar IELTS. Jadi kayak mereka mungkin takut untuk dijudge sama orang, jadi akhirnya pakai mesin. And I think kayak it is a fair move, karena ya AI nggak bakal ngerugiin kalian juga kan ujungnya gitu. Jadi kayak intinya if there's resources needed or left it gitu. Habis itu keempat ada ekstrakurikuler. Mirip kayak organisasi tadi. Jadi kayak ekstrakurikuler itu biasanya tuh dibutuhkan untuk ke Amerika. Jadi mereka tuh ngelihat kayak kita tuh ikutnya ekskul apa aja. Jadi itu tuh ngebuktiin kayak outside of academics, kita tuh commit ngasih waktu kita tuh untuk apa gitu. Jadi itu tuh di formnya namanya tuh common app atau common application, atau kayak satu aplikasi di mana
Kalian bisa cari sekarang Common App gitu di App Store, Play Store. Itu tuh dia satu aplikasi untuk daftar ke semua univ di Amerika Serikat. Nah itu tuh di situ kita harus ngasih tahu kita tuh ikut ekstrakurikulernya apa aja dan berapa jam per minggu dan berapa jam per tahun gitu. Jadi kayak kalian harus ngitung tuh berapa jamnya. Tapi dikira-kira aja. Kenapa penting? Karena mereka pengen tahu kayak kalian tuh kalau misalkan lagi luang tuh ngapain sih gitu. Kalau misalkan tipe yang kayak cuma main sama teman gitu, mereka tuh pasti bakal kayak questioning kalian kayak sebenarnya kalian ngapain sih, nggak produktif banget. Karena biasanya mereka tuh ada namanya summer holiday kan, dimana di 4 bulan mereka itu tuh biasanya kayak mereka memang spend waktu untuk kayak summer school, summer project. Memang ini minusnya di kita nggak ada waktu untuk liburan itu kan, tapi nggak apa-apa karena kita bisa ikutin itu di ekstrakurikuler aja gitu. Jadi kayak kita tahu di ekstrakurikuler tuh kita berkembang secara apanya sih, misalkan ikutnya karya ilmiah remaja, ya jelasin aja di situ kayak aku berhasil untuk meneliti bla 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 bla. Dan buktinya adalah bla bla bla, kalian harus submission juga papernya yang udah kalian bikin sama tim kalian itu. Next. Oke, ini ada helpful websites. Langsung selanjutnya. Pertama ada IELTS, yang kiri itu IELTS training online. Kalian bisa cari di Google. Lalu habis itu ada Engnovate namanya. Nanti aku bakal kasih PDF-nya kok. Jadi kayak kalian kalau misalkan mau cari sekarang boleh, kalau mau nanti juga nggak apa-apa. Kalau yang atas itu tuh dia harus satu-satu, maksudnya kayak kalian tuh harus belajar mandiri. Kalau Engnovate ini tuh kayak dia tuh udah ada kayak step by stepnya gitu. Jadi kayak kalian diwaktuin, abis itu kalian harus ngisi di formnya, nanti bakal langsung dinilai sama dia. Jadi ini salah satu free resources yang selalu aku pakai untuk belajar IELTS. Jadi jangan tertipu sama orang-orang di luar sana yang bilang kalau IELTS itu tuh butuh kayak 10 juta. No way, I'm not gonna pay for that. Gue nggak punya duit cuy, kayak maksudnya itu mahal banget. Jadi instead of paying 6 juta untuk les, aku nggak mau, aku lebih pilih untuk cari bahan di internet gitu. Jadi kayak cukup bayar 3 juta untuk tesnya dan udah nggak usah retake asal kita udah siap gitu. Jadi ini banyak banget sourcesnya. Dan yang kanan ini tuh ini tuh apa ya? Kalian tuh daftarnya tuh ntar bisa di British Council, atau kalau misalkan di Jogja tuh aku nggak tahu, ada namanya kayak IDP gitu, IDP tulisannya. Coba cari aja, kalau misalkan di Jogja tuh kayaknya ada juga. Cuman in case ternyata nggak ada, maka ambil yang TOEFL, nggak apa-apa. Next. Ini SAT. Dia tuh tipe soalnya tuh udah kayak berpola banget. Jadi jangan dibayangin kayak UTBK yang kadang tuh ngawur ya pembuat soalnya, kayak kita dikasih kisi-kisinya apa, keluarnya apa. Di luar negeri nggak mungkin seperti itu. Mereka highly professional. What they gave you, it is what is going to be opened in your laptop gitu. Jadi kayak semua yang mau kalian kerjakan itu udah tahu dari sebelumnya. Ini plusnya kalau keluar negeri, mereka nggak mungkin kasih siswa beban yang sangat-sangat berat di akademik. Kalau misalkan mereka nggak mau ngasih spoiler gitu ya. Kalau di Indonesia kan kayak aku kemarin UTBK, PK aku ngerjain. Kalau misalkan di TO biasa aku bisa bener semua. Ternyata pas UTBK tuh susah banget, kayak tiba-tiba soalnya ganti tipenya, terus tiba-tiba ada kayak option baru segala macam. Itu ngawurnya pemerintah di Indonesia tuh kayak gitu. Kalau di luar negeri nggak mungkin seperti itu. Mereka sudah tahu outline-nya seperti apa dan mereka sudah melakukan beberapa kali tes untuk proofread-nya. Kayak tes keterbacaan, apakah itu bisa dikerjakan untuk anak SMA atau enggak. Jadi sebenarnya semuanya ada jawabannya. Jadi kayak selama kalian mau belajar untuk SAT, maka nilai kalian akan bagus. Pakainya apa? Pertama untuk daftar kita pakai yang kiri atas, namanya College Board. Itu lembaga kayak admission test, lembaga tesnya di Amerika. Lalu habis itu buat ngakses soal-soalnya ada di bawah namanya Khan Academy. Itu tuh kayak soal-soal banyak banget. Sebenarnya kayak itu tuh SAT ada, lalu ada A-level, ada AP, macam-macam. Tapi kayak karena kita cuma butuh SAT, ya belajar yang SAT aja. Lalu yang ketiga ada namanya SAT Prep dari Princeton, Princeton Review. Itu tuh kayak kalau nggak salah entah alumni Princeton atau kayak orang Princeton yang bikin SAT, latihan-latihan ini. Ini biasanya soalnya cenderung lebih susah. Karena apa? Biar kita tuh lebih terbiasa sama soal yang gampang di hari tes. Cuman ini bakal blunder kalau misalkan kita ternyata belajarnya terlalu susah. Akhirnya kita nggak terbiasa sama soal-soal yang biasa. Nah makanya aku saranin pakai yang Khan Academy aja yang kedua. Khan Academy itu bentuknya seperti apa? Seperti yang kanan. Jadi dia tuh ada kayak, bisa di zoom nggak Kak? Yang bagian yang SAT Math. Kelihatan nggak guys dari belakang? Kelihatan ya? Ini tuh kayak dia tuh ada, jadi kayak dari perkenalan dulu about the SAT Math.
itu apa aja, kayak kalian bisa langsung buka di situ. Lalu yang kedua, dia langsung bahas 6 materi kayak foundationsnya dulu, ada aljabar, problem solving and data analysis, lalu ada advancement, geometry and trigonometry, dan biasanya itu mereka ada levelnya. Jadi pertama itu kan foundations, kedua tuh bakal intermediate, ketiga bakal langsung advanced gitu. Jadi kayak semua materi ini kan masih foundations. Nanti kalian tuh bakal disuruh ngerjain level selanjutnya dan selanjutnya. Level teratas inilah yang akan jadi soal SKT kalian gitu. Jadi kayak jangan pikirin langsung selesai, karena memang dia harus step by step. Jadi memang agak lama. Nah ini kalau yang kanan, yang reading and writing itu untuk bahasa Inggrisnya. Dia itu tuh sama, tapi tipe soalnya tuh lebih apa ya? Kayak dia tuh lebih unpredictable. Kayak bisa aja tiba-tiba tipe soalnya tuh kayak mereka ambil dari scientific literature. Bisa jadi kayak mereka tuh ambil dari kayak literature yang native dari Amerika. Kan kita nggak paham kan bahasa Latin gitu, tapi kadang-kadang mereka ambil dari situ. Jadi mereka biasanya udah langsung provide di situ, karena apa? Biasanya mereka tuh update soalnya, tipe soalnya dengan tes yang terakhir. Jadi kayak tesnya kan per bulan. Ada kayak bulan Januari, yang nggak ada tuh biasanya bulan-bulan Januari, Februari, Maret. Karena itu masa-masa Univ Amerika tuh udah tutup. Biasanya ada lagi April, Mei, Juni, Juli tuh nggak ada karena holiday. Abis itu Agustus mulai lagi, September, Oktober, November, Desember. Nah biasanya tuh kalau misalkan kalian mau ambil November, maka soal-soal yang muncul di sini adalah soal bulan Oktober gitu. Jadi kayak kalian bisa belajar dari sini ulang. Ada information and ideas, lalu ada craft and structure. Kalau information and ideas itu kayak istilahnya kayak apa ya? Ide pokok gitu-gitu. Tapi dalam bahasa Inggris dan itu susah banget. Lalu yang kedua ada craft and structure. Itu tuh kayak intinya kita paham struktur dalam kalimat tuh apa saja. Karena dia tuh sebenarnya kayak mirip-mirip kayak test TOEFL. Tapi versi lebih kepanjang dan kayak grammarnya tuh belibet. Kayak kita nggak tahu nih jawabannya tuh sebenarnya apa gitu. Lalu yang ketiga ada expression of ideas plus standard English convention bla 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 something. Itu kayak mirip subtes PBM kalau di Indonesia UTBK. Jadi kayak kita harus paham aturan dalam membaca dan menulis dalam bahasa Inggris itu seperti apa. Misalnya kayak kapan kita harus menggunakan semikolon atau titik koma. Lalu kapan kita harus menggunakan M dash atau kayak strip yang 3 kali yang panjang banget. Itu kapan aja kita harus paham. Lalu kapan kita harus ngasih titik di dalam kalimat itu. Itu tentu kita kebayang nggak sih kayak gimana cara kita bisa ngerjain itu kalau misalkan kita cuma belajar doang tanpa kayak ngerjain soal. Jadi makanya aku suggest kalau misalkan mau ambil ICT pakai yang link ini karena dia benar-benar langsung belajar di situ. Learning by doing gitu ya. Jadi kayak nggak lama. Karena yang kita butuhkan adalah seberapa terbiasa kita ngerjain soal itu. Yang keempat ada udah ternyata itu doang, cuma ada 3. Jadi memang sebenarnya materinya dikit dan itu tuh nggak perlu yang kayak kalian tuh harus belajar materi segala macem, tapi kayak memang harus membutuhkan waktu latihan yang banyak. Jadi gitu untuk SAT. Lanjut. Oke, untuk admission portals ini aku bagi jadi aku kasih 3 dulu karena ini yang biasanya orang-orang tuh jadi satu gitu portalnya. Jadi kalau yang lain tuh biasanya per univ. Jadi kayak misalkan di Korea itu tuh dia daftarnya per univ. Jadi kayak misalkan mau ke KAIS, ke Yonsei itu tuh per univ. Beda kalau sama United Kingdom, dia tuh ada namanya UCAS. Itu sistemnya kalau Korea kan dia bisa daftar banyak atau kayak Jepang juga bisa daftar banyak. Kalau di UCAS ini tuh dia maksimal cuma 5 univ. Jadi kayak biasanya tuh strateginya adalah 3 univ yang target, 1 univ yang dan 2 univ yang safety. Jadi kayak harus ambil yang 2 yang sekiranya kalau misalnya kita nggak dapet yang target. Misalnya kayak targetnya apa? Oxford, Cambridge gitu atau LSE. Nanti kayak safety-nya adalah kayak misalkan Warwick gitu atau kayak Liverpool gitu. Jadi kayak pilih yang 2 tuh yang aman gitu ya, Wafa. Lalu dia tuh fee-nya sekitar aku terakhir tuh pas dolar masih 14.000 tuh 600-an. Kalau sekarang ya kalkulasi sendirilah gitu. Ya. Memang lagi naik, tapi nggak apa-apa karena maksudnya kayak sekarang kan bulan Juni. Sedangkan di UKAS ini tuh masih buka pendaftaran sampai Januari. Jadi kayak biasanya tuh Januari tuh baru pada submit. Ya semoga nanti di Januari udah turun lagi dolarnya gitu. Jadi kayak siapa tahu bakal lebih murah karena memang mereka ngikutin kurs di UK-nya, pound sterlingnya. Lalu kedua ada United States. Ini yang sebenarnya kayak seru banget. Dia tuh 20 univ tuh bisa kalian daftar dalam satu waktu kalau di United States. Jadi kayak
kalau misalkan kalian mau daftar 20 langsung dalam satu waktu tuh bisa-bisa aja, tapi ya itu gila sih karena kayak US tuh banyak banget esainya. Kayak tadi aku bilang, essay matters the most in the US karena mereka tuh ngelihat kayak seberapa bisa kita tuh storytelling dalam bentuk esai. Jadi kayak mereka tuh ngelihat seberapa bagus kita untuk writing. Karena apa? Courses capacity mereka tuh banyak banget di writing. Jadi kayak ntar selama kalian belajar itu bakal disuruh bikin kayak academic essay, kalian harus bikin kayak opinion essay, kalian harus bikin kayak dissertation segala macam. Itu tuh banyak banget courseworknya yang memang kalian harus menulis. Jadi makanya mereka expect students yang bisa menulis begitu. Tapi oh ya, US itu tuh ada pengecualian untuk kampus-kampus yang di California. Dia nggak bisa pakai pakai apa namanya Common App ini. Dia tuh pakainya apa ya, kayak cari aja deh kayak pendaftaran untuk UC, University of California. Itu dia beda sendiri karena dia tuh kalau yang di Common App ini dia tuh univ swasta pun masuk. Jadi kayak Harvard gitu tuh di sini masuk. Kalau yang California kan dia negeri ya, PTN gitu istilahnya kalau di Amerika. Dia tuh ada dari pemerintah sendiri. Karena memang biasanya kalau di Amerika itu PTN tuh jelek. Jadi kayak ya biasanya tuh mereka daftar ke yang swasta. Nah, tapi yang bagus tuh yang mana? Yang UC ini. Jadi California tuh PTN-nya bagus-bagus. Ada UC Berkeley, UC San Diego, UC apa lagi ya? Santa Barbara, UC banyak lah pokoknya kayak bagus-bagus gitu. Kalau Caltech itu karena dia swasta dia masih masuk ke Common App. Jadi kalau UC ini yang di California dia datanya lebih cepat. Aku kemarin nggak daftar sama sekali karena aku lupa jujur guys. Jadi kayak ya planning penting banget. Aku lupa dan ternyata itu udah telat banget, kayak telat bahkan 2 hari doang. Tapi karena telat ya udah aku nggak bisa apa-apa lagi. Lalu Kanada ini tuh ada namanya portal OUAC. Minusnya apa kalau Kanada? Daftarnya mahal banget, 3 juta sekali daftar. Itu untuk satu univ. Kalau misalkan mau beberapa univ, maka fee-nya disesuaikan. Temen aku tuh kemarin dapat karena dia daftar di Toronto, UBC sama di McGill, dia dapat kayak 5 juta 6 juta gitu buat sekali daftar. Tapi plusnya apa? Kalau misalkan kalian dapat beasiswa dan placement atau penempatan kalian ternyata di Kanada itu bakal di waive sepenuhnya. Jadi kayak temen aku yang penempatannya di Toronto dia dapat uang 3 juta setelah dia dapat Garuda. Sedangkan aku nggak dapat. Jadi kayak ya sebenarnya asal kalian mau mengejar beasiswa ini maka aman sekali untuk ambil semuanya karena uang yang kalian keluarkan selama kalian berjuang itu tuh nggak ada apa-apanya sama yang bakal kalian dapetin selama nanti dapat beasiswa gitu. Kebayang nggak sih kayak sebulan tuh dapat berapa? Itu nominalnya gede banget, bisa cek di LPDP kayak sebulan tuh berapa dapatnya untuk per masing-masing negara. Kalau di UK sendiri tuh sekitar 1.900 pound sterling per bulan dan itu menurut aku bahkan kayak setara gaji pejabat gitu. Tapi kayak memang untuk berkehidupan di sana ya. Jadi kayak bukan untuk kayak kita foya-foya. Tapi memang kayak maksudnya dibandingin sama duit pendaftaran ini nggak ada apa-apanya. Intinya begitu. Jadi kayak jangan takut untuk mengeluarkan uang untuk pendaftaran karena nanti hasil yang kalian dapatkan juga akan bagus gitu. Tapi jangan sampai kayak sangat-sangat impulsif dalam artian kayak oh aku tuh belum tentu buat ngambil ini. Ya jangan didaftar karena kasihan uangnya kayak 3 juta itu lumayan banget. Jadi kayak daftar yang gratis-gratis saja atau kayak daftar yang memang kalian tuh pengen banget gitu. Jadi kayak jangan yang daftar karena kalian tuh cuma sekedar kayak aduh pengen keren-kerenan, itu sangat salah. Kalau misalkan mau tanya-tanya ke aku boleh. Jadi kayak nanti kayak Kak kira-kira daftar ini worth it nggak ya? Karena aku paham ke semua universitas tuh yang worth it yang mana. Admission cycle-nya dia masuk ke round yang mana, aku paham banget di situ gitu. Terakhir. Oke, your journey starts now. Jadi kayak kalian udah harus mulai persiapkan. Setelah ini aku harap bisa mulai untuk ada gambaran kayak kira-kira pasti yang harus dipersiapkan. Terutama buat yang kelas 12, aku kasih spoiler. Nanti tuh kalian bakal ada TKA. TKA itu sangat-sangat stressful menurut aku karena kayak kita harus belajar IELTS, SAT dan TKA at the same time. Aku bagi waktunya gimana? Ini salah satu tips. Jadi di bulan Juli sampai bulan September aku tuh belajar untuk SAT. Lalu di bulan Oktober aku ngepeng IELTS-nya. Jadi IELTS tuh bareng sama SAT tapi kayak ngepengnya di Oktober. Nah, aku Oktober itu maksimal sampai tanggal 10 tadi. Aku ngambil tanggal 10 kan. Setelahnya 3 minggu itu aku alokasikan untuk belajar TKA. Jadi TKA November selesai. Abis itu langsung aku fokus untuk daftar universitas. Jadi udah aman semuanya, IELTS aman, SAT aman, TKA aman. Maka setelah itu tuh tanggungan aku tinggal apa? UTBK, betul banget. Jadi kayak UTBK itu yang aku ngejarnya tuh bangetnya di semester 2. Jadi istilahnya kayak semester 1 akhir tuh aku udah gak ada tanggungan apa-apa. Tinggal memang masih harus maintain academics. Karena mereka penting banget untuk lihat nilai di semester 5. Itu kayak istilahnya kayak puncaknya banget kalian tuh berakademik tuh di situ. Jadi kayak nilai kalian harus bagus, nilai ulangannya harus bagus, nilai PR-nya harus bagus, pokoknya semua harus bagus, nilai UAS-nya pun harus bagus. Jadi mereka tuh mau detail banget di situ gitu.
Jadi kayak ada namanya tuh region preferences. Ini dimana kayak kalian tuh harus tahu setiap negara tuh pengennya apa. Kayak tadi kalau misalkan kalian tanya, Kak, aku tipe yang gak mau organisasi. It's okay. There's gonna be chances for you guys kok. Pertama, kalau dari kiri ya, kalau misalkan di Amerika itu dia tuh prefer yang kita bisa main essay kayak yang tadi aku udah bilang, dan SAT-nya harus tinggi banget. Biasanya mereka prefer yang 1.5 atau 1.4 itu udah aman. Lalu mereka tuh holistic approach. Jadi instead of kayak picking the tail, mereka tuh biasanya pilih yang bisa bekerja di mana-mana. Jadi kayak secara komunikasi bagus, secara sosial bagus, mereka bisa olahraga dan segala macam, tapi akademiknya juga bagus. Mereka mau yang kayak kalian tuh istilahnya bukan manusia gitu, karena kayak gila-gilaan yang mau daftar ke Amerika ini. Lalu kedua, untuk ke UK, Wafa, itu tuh dia ada namanya standardized curriculum. Ini minus bangetnya. Jadi kayak dia harus ambil antara IB atau A-level atau Cambridge. Kalau IB itu nggak bisa, karena kalian harus dari awal banget udah IB dari kelas 10. Tapi ada option lain namanya A-level atau Private Candidate Cambridge. Dia itu bisa daftar tesnya doang. Dan tesnya itu satu subjek sekitar 3 jutaan. Tapi ya nggak apa-apa, karena kayak itu tergolong masih affordable kalau misalkan buat daripada kalian ambil Cambridge selama 3 tahun gitu kan. Itu tesnya di mana? Biasanya dia ada associate schoolnya, di Jogja harusnya ada. Jadi kayak ntar sistemnya kalian tuh libur sekolah, nggak sekolah kayak sebulan buat ikut tesnya, karena tesnya memang lama banget. Temen aku ada kemarin yang kesalahannya itu adalah daftarnya telat, dia dapat kayak 20 juta sekali tes. Tapi itu sangat-sangat bisa dihindari kalau misalkan kalian tahu planningnya seperti apa. Jadi kayak daftarnya dari sekarang, karena buat ke UK ini butuh namanya standardized curriculum. If ternyata kalian nggak punya itu, bisa masuk, tapi ada namanya foundation year. Jadi tahun penyetaraan. Mereka tuh SMA 13 tahun, semua pendidikan mereka tuh 13 tahun. Jadi kayak ada namanya kelas 13. Makanya mereka univ S1-nya itu cuma 3 tahun. Nah, di kita kalau misalnya kita mau daftar ke sana jadi 4 tahun. Karena apa? Harus ada 1 tahun penyetaraan yang dulu. Jadi sebenarnya kayak kita bakal telat lulusnya sama kalau dibanding sama orang-orang UK yang asli gitu. Jadi nggak apa-apa. Cuman kalau buat beasiswa biasanya mereka nggak mau yang ada foundation year-nya. Jadi maunya yang direct entry. Apa univ-univ yang mau membuka biasanya tuh ada kayak listnya gitu. Kayak tiap univ tuh ada program-program yang bisa dimasukin direct entry. Kamu harus sering-sering bertanya sama univnya. Atau ada namanya kontaknya tuh IDP, yang tadi aku bilang IDP. Dia tuh agent buat ngebantuin kalian tuh daftar. Dan itu setahu aku nggak ada application fee-nya, kayak ya udah pokoknya didaftarin. Mereka yang tahu yang dibutuhin kita tuh apa aja dan apakah dia tuh butuh standardized curriculum atau enggak. Lalu yang kedua yang perlu diketahui dari UK dan European region, IELTS-nya harus tinggi banget. Jadi kalau misalkan in case kita ternyata nggak mau ambil A-level atau tes ujian akademik, kita harus tinggi banget di IELTS-nya. Jadi mereka tuh mau kayak nerima kalau misalkan Inggris kita tuh oke. Biasanya gitu. Ini kayak sebenarnya nggak secara official mereka state seperti itu, tapi kenyataannya teman-teman aku yang lolos bareng aku memang IELTS-nya sangat tinggi gitu. Jadi mereka dibilangin karena IELTS kamu tinggi, meskipun kamu nggak punya A-level, maka kamu kita terima gitu istilahnya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, cuman memang ini agak tricky karena nggak setiap tahun mereka garanti seperti itu. Lalu akademiknya juga harus bagus banget. Yang ngebedakan antara Amerika dengan UK atau kayak European region lainnya adalah Amerika itu dia akademiknya harus dalam, tapi ya udah dalam gitu. Dalam dan holistiknya tuh banget. Mereka harus kayak well rounded, satu individual tuh bisa akademik iya, olahraga iya, organisasi iya, volunteer iya, passion project iya. Pokoknya semuanya harus bagus kalau di US. Kalau di UK dan di European region tidak sama sekali. Mereka cuma expect kamu bisa akademik dan akademiknya harus dalam-dalamnya. Dibuktikan dengan apa? Research. Jadi mereka sangat-sangat highly appreciative kalau misalkan kalian pernah research sama profesor gitu-gitu. Dan biasanya mereka tuh bakal minta kayak final transcriptnya tuh lumayan tinggi. Aku di Manchester kena sekitar 90 buat fisika sama matematika. Makanya aku nggak ngambil. Tapi bukan berarti karena aku nggak mampu ya. Cuman kayak pas itu aku ngerasa kayak ngapain tinggi banget gitu kan. Lalu ada juga yang kayak minta 9, temen aku kena di mana gitu, dia tuh dapat kayak rata-rata 92, bahkan itu kayak susah banget buat dapat nilai final tuh di situ segitu di ijazah kan. Jadi kayak kita harus pintar-pintar untuk research kira-kira nanti final transkripnya harus berapa. Karena kalau misalkan ternyata nanti nilai kita nggak cukup di akhir, maka yang kita lakukan adalah kita harus ke kurikulum. Itu ribet banget karena mereka harus manipulasi data yang belum masuk ke rapot digital. Karena setahu aku kalau di sekolah aku tuh dia nggak bisa ngedit rapot digital yang udah yang udah diinput di semester sebelumnya. Jadi yang bisa dimanipulasi adalah rapot semester 6 dan rapot dan nilai UM. Itu yang bisa dimanipulasi. Jadi makanya nilai harus bagus, itu penting memang. Jadi kayak paling nggak 90, 92 itu udah aman menurut aku. Lalu yang ketiga, ini tuh mulai ada rising trends. Kalian tahu nggak sih perusahaan Saudi namanya Aramco? Mirip kayak Pertamina, tapi itu di Arab Saudi. Temen aku ada yang di situ. Jadi kayak dia lolos di univnya namanya King Fahd
University of Petroleum and Minerals. Dia tuh ada ikatan kerjanya, jadi kayak setahun tuh gajinya langsung kayak 1 miliar 2 miliar gitu, meskipun buat fresh graduate, dan itu gede banget. Itu tanpa ikatan harus balik ke Indonesia. Itu plus banget kalau misalkan kalian mau di engineering. Tapi memang syaratnya sebenarnya gak susah sih, cuman memang harus agak tinggi. Jadi kayak SAT-nya tuh paling minimal banget tahun ini tuh 135, tapi yang lolos 138 dari Indonesia. Dan itu cuma 6 orang. Dan ini kenapa aku bilang kayak jackpot, karena tahun ini tuh kebetulan mereka tuh kayak nerimanya tuh banyak. Tahun lalu tuh nggak ada. Jadi balik lagi kayak NUS Singapura tuh kan tiba-tiba nerima. Ini juga sama kasusnya, namanya KFUPM. Mungkin kalian pernah dengar. KFUPM tuh juga dia tuh membuka gede-gedean di tahun ini. Jadi kayak 6 mahasiswa Indonesia tuh diterima di situ, dan 2-3 orang temennya tuh adalah siswa IC gitu. Jadi kayak mereka memang super kompetitif di situ. Lalu juga namanya MBZ UAI atau Muhammad bin Zayed University of Artificial Intelligence. Dia di Dubai, kakak kelas aku ada di situ, sama teman aku juga satu di situ. Itu plus banget karena mereka AI-nya bagus banget dan mereka fully covered. Jadi mereka tuh kayak bener-bener yang Univnya tuh masih baru dan Univnya bagus banget. Programnya bagus banget dan mereka kayak plus bangetnya adalah karena mereka tuh punya resources-nya. Di Abu Dhabi itu kan kayak human resource-nya juga bagus, terus teknologinya juga bagus, ya kan. Jadi kayak ini yang lagi uprising trends yaitu di Arab gitu. Lalu yang di kayak daerah Asia yang di kanan atas itu tuh dia biasanya prefer yang kalian tuh punya medali olimpiade dan akademiknya harus tinggi banget. Temen aku kemarin medalis International Olympiad Astronomics and Astrophysics, dia nggak dapet di Jepang. Padahal dia udah kayak gila-gilaan banget, transkripnya udah bagus banget, ada medalis internasional segala macam, tapi ternyata nggak dapet karena tahun ini Jepang memang lagi ketat dan memang mereka ketat banget. Instead dia daftar di NTU dan dapet. Nah kalau yang di Korea temen aku tuh ada yang dapet satu, memang dia tuh tahun ini adalah delegasi International Nuclear Science Olympiad. Jadi kayak dia belajar tentang nuklir gitu di Arab. Jadi dia memang dapat di situ karena prestasi dia bagus banget dan memang mereka require untuk punya medali olimpiad. Kalau misalkan nggak punya medali olimpiad jangan daftar di situ. Kecuali memang univnya lebih ke soshum atau bisnis, itu nggak apa-apa banget karena nggak ada olimpiade bisnis gitu kan. Tapi kalau misalkan mau yang kayak sains, kayak fisika, kimia, matematika murni segala macam, itu jangan sampai berani daftar kalau misalkan kalian nggak punya prestasi itu. Dan medali olimpiadnya memang mereka harus OSN, mereka nggak mau yang lain. Jadi kayak susahnya di situ sih kalau mau ke region yang ini. Tapi kalau misalkan mau Rusia, temen aku tuh ada kayak yang ke Rusia juga tahun ini. Dia sekedar kayak akademiknya bagus, IELTS-nya oke, dan mau belajar bahasa Rusia itu dapat. Tapi syarat yang paling susahnya adalah dia tuh kayak apa ya? Komitmennya tuh lama sih menurut aku ya, kayak intinya univ di Rusia tuh daftarnya tuh lama. Nunggunya lama, abis itu studinya pun lama. Jadi kayak dia tuh nggak yang kayak, jangan bayangin kayak univ yang 4 tahun selesai gitu, nggak. Jadi kayak dia udah kayak agak lama deh pokoknya studinya. Tapi plusnya adalah biaya hidupnya tuh kayak sama kayak di Depok gitu loh, kayak jadi sebulan tuh kan cuma habis 4 juta dan itu sisanya di cover sama pemerintah Rusia. Minusnya adalah self funded untuk living cost-nya. Jadi untuk sehari-hari masih harus bayar, cuman biaya hidupnya sama kayak di Indonesia. Jadi kebayang gak sih kayak kalian bisa liburan ke Saint Petersburg, liburan ke Moskow, liburan ke kayak Brussels, tapi ternyata living cost kalian sama kayak di UI gitu. Jadi sebenarnya plus banget kalau di Rusia tuh seperti itu. Udah masuknya bukan yang terlalu susah banget, habis itu living cost-nya murah, terus kalian bisa liburan kemana-mana, dan univnya pun bagus. Tapi mereka memang bukan yang ngincer ke QS gitu ya. Dan setahu aku alumni Man 2 ada yang pernah ke Rusia juga. Jadi kalau misalkan kalian mau reach out ya cari aja kayak Man 2 Rusia, biasanya ada di Google. Aku lupa namanya siapa, tapi ya beliau salah satu penerima yang awal-awal gitu. Siapa? Mbak Mega namanya. Betul, Mbak Mega. Lalu yang terakhir ini ada kayak region Oceania atau Australia yang di kanan bawah. Itu dia tuh butuh sekedar kayak good transcript dan decent IELTS. Jadi kayak IELTS tuh sekedar kayak minimum requirements. Jadi kalau misalkan mereka mensyaratkan 6 gitu IELTS-nya, ya udah 6 tuh kalian bakal lolos. Jadi mereka tuh mereka tuh percaya dengan ide bahwa setiap manusia tuh berhak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi selama kalian memenuhi kualifikasi mereka, maka mereka bakal terima. Jadi mereka tuh nggak peduli sama kayak 1 tahun tuh mereka bakal terima berapa mahasiswa, karena mereka tahu selama mereka mau menerima itu, maka itu bakal jadi manfaat buat mereka gitu. Jadi kalau buat di Australia itu aman banget. Udah sih kayaknya itu aja. Jadi kayak kalau misalkan memang kalian ternyata kurang suka yang organisasi, maka pilihlah yang lebih mementingkan untuk akademik seperti UK, East Asian kayak Jepang, Korea, lalu Singapura dan Arab gitu. Kalau misalkan kalian memang mau yang organisasi banget, ya pilihlah yang Amerika. Tapi tentu perlu dicatat akademiknya juga harus kuat. Jadi nggak murni yang kayak mungkin di sini masih belum
banyak contohnya yang kayak anak-anak yang organisasi iya, tapi akademik iya. Karena biasanya anak-anak organisasi jarang di kelas, ya nggak? Biasanya kabur-kaburan. Itu yang memang susah banget. Karena kalau misalkan di sekolah-sekolah yang biasanya tuh udah terbiasa kayak gitu, mereka nggak akan mengizinkan anak organisasi untuk keluar di jam pelajaran. Kayak di sekolah aku nggak bisa. Jadi kita organisasi malam, tapi memang karena asrama kan. Atau sore itu biasanya kayak gitu. Nah, minusnya seperti itu. Mungkin OSISnya memang belum terbiasa untuk di luar kelas gitu, di luar jam sekolah. Karena biasanya ketemunya di jam itu kan. Tapi nggak apa-apa. Bukan berarti kalian nggak bisa untuk dapat nilai tinggi. Karena teman aku yang di SMA 1 pun dia masih bisa dapat nilai bagus meskipun dia organisasi. Jadi kayak intinya seberapa pintar kalian tuh membagi waktu kalian untuk belajar dan berorganisasi gitu. Jadi kayak jangan sampai karena organisasi maka organisasi banget nggak pernah masuk kelas, nggak pernah belajar. Itu nggak bisa, susah banget. Nanti buat dapat SNBP pun kalian bakal keteteran. Satu lagi, beasiswa tahun ini itu kebanyakan mensyaratkan kalian harus eligible. Jadi harus 45% teratas di sekolah. Tapi nggak semuanya. Ada yang nggak harus kayak gitu tuh. Beasiswa Rusia itu nggak harus. Beasiswa Jepang juga nggak harus, tapi kalau dari pemerintah sendiri dia mensyaratkan wajib itu. Jadi kayak sekitar 40%, 45% tergantung sama sekolahnya. Kalau di sini udah digital harusnya 45%. Jadi kayak kalian harus berada di level yang atas dibanding teman-teman. Jadi itu membuktikan kalau misalkan kalian bisa untuk bersaing di luar negeri gitu ya. Oke, sebelum menutup sesi pada kali ini, adakah yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Zidni Anissa Latif dari kelas 10-6. Jadi izin bertanya, Kak Rizky jujur aja nggak apa-apa kan, karena Kak Rizky itu punya basic yang kuat di bahasa Inggris. Jadi belajar IELTS mungkin cuma butuh beberapa minggu gitu. Untuk kami yang kayak mungkin Inggrisnya tuh belum terlalu kuat, apakah mending kayak untuk bagi waktu setiap hari tuh disempatkan berapa menit atau berapa jam gitu, atau gimana Kak? Oke, pertanyaannya adalah gimana sih caranya belajar IELTS kalau misalkan kita belum punya basic foundation yang kuat gitu ya. Oke, this is the hard truth by the way, kayak learning IELTS is way more complicated than you guys might think. Jadi IELTS itu baru duduk aja nggak apa-apa daripada berdiri. Jadi dia tuh butuh waktu memang lama banget. Tapi dalam artian tuh yang penting konsisten. Jadi kayak sehari itu minimal kayak 5 soal gitu. Atau satu section itu udah oke banget. Tapi memang waktunya tuh lama. Aku sendiri pun 3 bulan itu tuh baru bisa konsisten gitu loh. Jadi kayak sisanya itu ya masih yang kayak pelan-pelan banget gitu. Jadi di 3 bulan itu aku bener-bener kayak tiap hari aku drill. Pokoknya satu hari minimal 10 menit, 15 menit. Nanti baru kayak dihamin sekian minggu di Oktober, itu aku baru fokus untuk IELTS-nya. Tapi memang nggak semua orang bisa seperti ini. Ya nggak apa-apa. Memang harus sesuai sama kapasitas masing-masing. Kalau misalkan memang dirasa untuk kurang, ya alokasikan waktu yang lebih untuk belajar IELTS itu. Jadi kayak let's say sebulan. Itu sangat-sangat cukup. Beberapa teman-teman aku. Jadi perlu diketahui juga kayak aku setelah IELTS itu tuh aku nggak langsung free ya. Aku juga ngebantu teman-teman aku untuk IELTS juga. Jadi biasanya mereka tuh bakal datang ke kamar aku jam 10 malam buat minta diajarin. Biasanya mereka tuh kayak takes 1 bulan sampai 2 bulan. Maksimal 2 bulan lah kalau misalkan teman aku yang masih agak kurang Inggrisnya gitu. Tapi bener-bener selama kalian konsisten tuh ada perubahannya. Jadi kayak temen aku yang awalnya bahkan nggak bisa ngomong kayak basic conversation gitu, ketika udah di bulan kedua akhirnya dia mau tes gitu, dia kayak sempat vakum berapa bulan gitu belajarnya sendiri. Habis itu kayak tiba-tiba nyamperin aku dan ternyata bahasa Inggrisnya udah bagus banget. Ternyata gara-gara apa? Gara-gara dia tiap hari itu minta di drill sama temennya jawaban soal IELTS speaking test ini. Jadi kayak cari aja IELTS speaking sample. Itu mereka banyak banget resourcesnya di internet. Intinya perlu teman yang pas untuk belajar bareng. Kalau misalkan nggak ada temennya, ya pakai AI aja atau kayak minta guru buat ngajarin. Itu pasti mereka bakal terbuka gitu. Jadi kayak ya sebenarnya waktunya sih depends untuk kalian. Cuman kalau misalkan memang kurang banget, aku saranin 2 bulan itu untuk fokus banget. Jadi kayak setiap minggu, jadi kayak pembagiannya tuh gini. Karena weekdays kalian sekolah, jadi dari Senin sampai Jumat tuh kayak belajar aja kayak biasa, sekolah sampai sore. Abis itu kalian bakal belajar tes itu tuh kayak malam sekitar 30 menit itu cukup. Nanti pas sudah weekend, 1 minggu gitu, kalian bisa alokasiin waktu untuk mock test. Jadi kalian harus terbiasa untuk bisa di depan layar komputer itu 3 jam lamanya. Karena IELTS itu memang 3 jam teman-teman. 3
3 jam plus speaking. Speaking itu sekitar 20 menitan. Jadi, tapi biasanya itu ada jedanya. Jadi kayak speaking dulu atau kayak yang apa namanya 3 jam dulu, ntar kayak baru di tengah-tengahnya ada kayak istirahatnya. Kalau kemarin kebetulan aku pilih hari Jumat karena aku tahu speakingnya pagi, abis itu aku bisa kayak clearing my minds a bit first kayak buat sholat Jumat, baru aku balik ke ruang tes dalam keadaan fresh gitu. Jadi memang pinter buat mengatur strategi gitu ya. Kayak kalian harus kapan ngambilnya, kalian kira-kira jadwalnya enak atau enggak. Tapi memang yang paling penting adalah itu tadi kayak konsistennya untuk belajarnya. Karena kalau misalkan kita konsisten pasti akan kelihatan hasilnya gitu. Kebukti temen aku memang banyak yang kayak dari awalnya tuh 6,5 gitu. Pas sudah belajar jadi 8. Memang nggak yang langsung 8,5 atau 9 gitu sih. Cuman kayak aku paham kayak mereka tuh dari awal tuh tipe yang belum bisa bahasa Inggris banget, tiba-tiba ikut tes dan ternyata hasilnya kurang memuaskan. Pas kita belajar bareng-bareng ternyata dia naik gitu. Jadi ya sekitar 2 bulan lah cukup. 2 bulan kalau misalkan kalian ngerasa cukup, sebulan atau kalau merasa cukup lagi seminggu itu sebenarnya juga cukup banget. Tapi yang diperluin adalah tiap harinya itu untuk ngasih waktu luang buat belajar, dan itu nggak akan lama banget dibandingin kayak waktu buat main game, main TikTok segala macam gitu-gitu. Pasti ada waktu kok gitu. Jadi kalau ditanya berapa lama, mungkin ya sekitar segitu sih gitu ya. Strateginya kayak gimana ya tadi? Berarti kayak per minggu weekdays belajar, Sabtu Minggu weekend kalian kasih waktu buat mock test. Jadi biasakan layar kalian tuh di depan laptop tuh 3 jam tanpa henti gitu. Jadi kebayangkan kayak mau pipis juga susah. Tapi ada kok triknya. Jadi kayak kalau misalkan mau pipis itu tuh biasanya di pas writing. Jadi karena writing itu tuh paling low cortisol gitu ya istilahnya. Kayak kalian tuh nggak harus yang kayak di layar itu kayak 1 jam gitu nggak. Jadi kayak kalau misalkan emang kebelet pipis ya di writingnya kayak kalian keluar aja, itu biasanya boleh. Tapi memang minusnya kalau di IELTS mereka nggak ngasih toleransi batas waktunya ditambahin itu nggak. Jadi kayak kalian makan waktu yang udah dikasih. Jadi 3 jam itu ya 3 jam semua mulai semua selesai gitu. Jadi kayak pintar-pintar untuk bagi waktu itu. Memang soalnya di situ. Gitu sih. Ada lagi yang ditanyain? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayo, boleh ditanyakan. Apapun. Kalau nggak ada kakaknya yang nanya nih. Oke kak, aku mau nanya nih. Mungkin every success story has a beginning ya. Jadi apa sih biggest challenge kakak dari perjalanan awal sampai saat ini? Oke, biggest kasih, Kak. challenge ya. Ya. Biggest challenge itu sebenarnya kayak lebih ke setback and failures-nya ya, karena kayak dalam pendaftaran univ sendiri itu ya tentu tadi kayak SAT aku nggak yang langsung sekali coba langsung bagus gitu. Jadi kayak aku ada masa-masa yang aku ngerasa down karena SAT aku tuh kok nggak bagus kayak teman-teman ya, tapi ternyata memang normalnya seperti itu gitu loh. Jadi kayak memang kita harus retake, karena pas itu aku agak impulsif, aku mau daftar ini cepet-cepetnya karena aku mau butuh beasiswa yang ini, dan ternyata memang nggak kekejar. Itu salah satu contohnya, tapi sebenarnya tuh banyak banget. Kayak misalkan kayak tiba-tiba demot, ya nggak sih, apalagi remaja ya, emosinya kan lagi masih emosi kita tuh belum terregulasi gitu. Jadi kayak kadang kita bisa tiba-tiba depresi, kita bisa kayak kok teman-teman aku udah selangkah lebih maju ya, itu yang perlu di apa ya, kayak prevent gitu. Jangan sampai namanya demot tuh bakal jadi masalah. Itulah pentingnya support system, itu temen. Ya jadi kayak kita harus punya siapa yang bareng-bareng sama kita. Jadi kalau misalkan kita ternyata kayak ngerasa kok kita pelan-pelan banget ya temen aku juga pelan gitu loh. Jadi kayak semua progres itu tuh mungkin gak akan kelihatan kalau kita belum ketemu hasilnya. Jadi kayak pelan-pelan aja, gak apa-apa, nanti pasti bakal ada kok di akhir gitu loh. Terus menurut aku yang paling brand gong banget tuh pas aku mau daftar Garuda. Jadi BTW di tahun kemarin itu sekolah aku tuh di blacklist. Jadi kita nggak bisa nerima Garuda sama sekali. Jadi semua penerima beasiswa di angkatan atas aku itu semuanya di cut off. Jadi mereka nggak dapat funding sama sekali dari pemerintah, cuma karena sekolah aku nolak sekolah Garuda. Tapi ini kayak rahasia aja, karena maksudnya kayak aku nggak mau ini kesebar ke siapa-siapa. Tapi intinya aku tahu bahwa chance aku untuk dapat beasiswa itu sangat-sangat sedikit di saat itu. Aku bilang ke semua orang kayak kalau misalkan aku dapat berarti itu miracle dari Tuhan gitu ya. Terus aku ngerasa kayak
sebagus-bagusnya aku bakal kalah sama orang dalam gitu loh. Kayak karena sebenarnya Garuda tahun lalu tuh dia agak nepo. Isinya tuh kayak anak-anak jenderal, anak-anak kayak ya pokoknya anak-anak orang atas lah gitu lah ya. Nah di tahun aku kebetulan banget yang megang tuh ganti dari Kemendikti jadi LPDP. Jadi seleksinya tuh sangat-sangat transparan. Jadi enaknya di tahun aku tuh semua beasiswa itu dia seleksinya dipegang sama LPDP. Jadi meskipun beasiswa dari Kemenak kan ada namanya BIB ya kalau nggak salah. Oh ya, BTW kalau misalkan mau PTN, beasiswanya itu ada namanya BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit, itu bisa didaftar untuk semua anak di Indonesia. Jadi kalau misalkan sekolahnya Eman atau sekolahnya ada pondok pesantrennya, kalian bisa daftar itu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang kayak ternyata, oh aku pengen PTN aja nggak apa-apa, tapi kejar beasiswanya, karena beasiswanya lumayan banget, sekitar 2,3 juta per bulan, dan itu dapat uang buku 10 juta per tahun, dan 15 juta untuk cover apa gitu, aku lupa. Tapi pokoknya itu lumayan banget, dan tuition kalian semuanya di cover, jadi kalian nggak perlu bayar UKT. Itu plusnya. Dan seleksinya dari LPDP. Itulah yang membedakan di tahun ini. Bahwa semua seleksi beasiswa itu diamati langsung oleh LPDP itu. Jadi nggak mungkin kayak karena kita anak IC misalkan yang tahun lalu nolak sekolah Garuda, kita nggak bakal dapat. Karena ternyata kebetulan di sekolah aku dari 15 orang yang daftar, 14-nya dapat semua. Jadi memang ini sangat-sangat momentumnya pas banget gitu ya. Karena kayak tiba-tiba transparan gitu. Dan pas itu aku karena tahu kayak aku nggak bakal lolos, akhirnya kayak aku tuh berani yang udahlah, aku kayak nggak bakal dapat apa-apa. Akhirnya tahu nggak yang aku lakuin apa? Aku daftar FKUI. Jadi sebenarnya aku daftar FKUI itu adalah karena aku udah yakin Garudanya nggak bakal lolos. Kayak aku udah tahu nih, kayak Garuda nggak bakal ada chance buat lolos. Dan kayaknya aku nggak bakal keluar negeri. Aku akhirnya ambil FKUI sebagai cadangan. Dan di FKUI pun aku nggak yakin bakal lolos gitu. Karena UTBK dan itu susah banget. Aku udah bilang ke diri aku sendiri kayak kalau misalkan itu lolos, balik lagi itu berarti emang karunia dari Tuhan gitu. Terus karena aku udah tahu Garuda nggak bakal lolos, FKW aku nggak bakal lolos, aku depresi banget kan pas itu kan, kayak udah nggak punya option apa-apa. Karena aku udah mundur SNBP juga. Jadi SNBP kalau di IC itu SNBP itu nggak boleh kalau misalkan kita ada niat sedikit pun buat keluar negeri. Karena apa? Temen aku yang lolos SNBP di tahun ini dia paralel 1 dan dia masuk Stay Air ITB. Dia lolos NUS BTW. Aku nggak mau sebut namanya tapi dia lolos NUS. Nah, NUS kan bagus banget ya. Kalau dibanding sama ITB, kayak ITB ranking 150 gitu. NUS ranking 1 di dunia gitu kan. Dia pasti susah banget buat decide kayak antara salah satu itu kan. Tapi sebenarnya kayak obvious lah. Kalau misalkan kalian dikasih pilihan antara dua itu, kalian milih mana? NUS, ya kan? Orang ITB-nya pun bilang NUS. Jadi hebatnya dia tuh dalam satu hari dia langsung keliling tuh Kemenak, Kemendikti, IC, LPDP, ITB. Dia datengin semua satu-satu. Dia tanya intinya adalah mending ambil yang mana, dan semuanya bilang ITB kecuali satu IC. NUS kecuali satu IC maunya ITB. Karena apa? Dia udah SNBP. IC nggak mau kalau misalkan dia sampai sekolah kita tuh ke blacklist. Jadi dari Kemendikti bilang NUS aja lebih bagus, Kemenak bilang NUS juga lebih bagus, LPDP bilang keluar aja dari ITB, nanti kita bakal provide beasiswa. ITB sendiri pun bilang seperti itu, profesornya bilang sendiri NUS tuh lebih bagus jauh daripada ITB. Tapi ternyata kenyataannya memang nggak bisa, karena kalau misalkan udah SNBP kita nggak bisa daftar luar negeri. Jadi kalau misalkan kita mau keluar, ya udah sekolah kita ke blacklist gitu. Akhirnya dia sampai sekarang masih belum tahu, karena buat NUS pun dia harus bayar sekitar 550 juta di awal untuk self funding gitu. Itu sangat-sangat gila. Tapi untuk pendidikan apa sih yang mereka nggak mau gitu kan? Selama punya uangnya pasti mereka bakal go for it gitu. Tapi intinya adalah karena aku udah nggak lolos aku nggak ambil SNBP, aku tahu Garuda nggak bakal lolos, FKUI aku juga kayaknya susah banget buat lolos. Akhirnya aku udah desperate banget nih. Aku daftar Fakultas Hukum UGM. Aneh banget kan? Karena apa? Prestasi aku kan di debat dan aku tuh ada sertif FH UGM. Aku ambillah di situ. Tapi yang aku baru tahu adalah itu adalah pendaftaran terketat di UGM. Jadi kayak namanya PBUB. Satu tahun tuh yang diterima satu fakultas kayak cuma 1-2 gitu. Dan aku lolos di situ. Jadi intinya ke semuanya itu tiba-tiba lolos, alhamdulillah di situ ya. Jadi kayak udah Garudanya aku lolos, FK-nya aku lolos, FH-nya aku lolos. Di saat ketiga-tiganya aku dari myself. Tapi intinya itu ada masa kayak aku tuh bener-bener depresi banget di situ, kayak aku nggak tahu aku mau kuliah di mana. Bahkan kayak udah aku nggak kuat self funding, Garuda aku nggak bakal lolos. Akhirnya aku memaksa untuk kayak ya udahlah daftar yang ada aja. Tapi ternyata balik lagi, namanya hasil itu memang prosesnya panjang banget ya teman-teman. Jadi nggak bisa dibayangin kayak aku daftar sekarang langsung lolos gitu, enggak. Jadi kayak banyak banget yang harus dilaluin. Ada masa-masa ketika aku menunggu, ada masa-masa ketika aku harus kayak merasa insecure karena teman-teman aku banyak yang udah dapet kayak beasiswa di NTU, di NUS, di kayak di KAIS gitu-gitu, dan aku kayak ngerasa kok aku bodoh ya di saat itu, kayak aku nggak bisa dapat beasiswa apa-apa. Ternyata memang belum saatnya aja. Jadi kalau misalkan memang nanti suatu saat nanti teman-teman belum saatnya untuk dapat rezeki, tunggu aja. Selama kita mau berusaha pasti ada jalannya gitu.
Ada lagi kah teman-teman yang mau ditanyain? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Cukup. Nggak ada yang tanya Bu DJ, mau pengen ditanya tapi nggak ada yang tanya. Ya, sudah cukup jelas ya. Boleh ya? Iya. Ini yang pertama Bu Guru mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Man 2 Kebumen, kemudian dari Ibu Wakakurikulum, kemudian dari ini panitianya Pak Anas dan OSIS yang memberikan kesempatan kepada anaknya Bu Guru ini Mas Rizky Alifian Ramadan bisa berbagi ilmu di sini dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Ya mohon maaf karena memang banyak sekali yang ingin Mas Rizky sampaikan, memang prosesnya seperti itu ya. Memang prosesnya Mas Rizky seperti itu. Barangkali anak-anak ada yang kadang melihat ibu sampai menangis waktu itu ketika Mas Rizky dapat loa berapa universitas, itu ada beberapa anak-anak yang mau lomba itu dengan Bu DC di sini tahu Bu Guru menangis karena ibu waktu itu sempat apa ya Pak Anas ini ibu sempat merasa bersalah sebagai orang tua ketika apa teman-temannya besok SNBP ada ucapan selamat, anaknya Bu Guru nggak ada di situ karena ibu salah satu orang yang tidak mengizinkan anakku mengambil SNBP dan sempat musyawarah yang luar biasa dengan Bu Guru BK-nya. Iya. Jadi saat itu ibu tidak berani membuka grup dari IC karena anakku nggak ada di situ. Iya. Ibu sebagai orang tua sedih, ya Allah anakku nggak ada di situ. Padahal anakku luar biasa, dia anak yang luar biasa sekali Mbak. Ibu tidak bisa apa-apa. Hanya mendoakan saja hanya semampunya ibu, tapi ini mandiri semuanya dari kecil Mbak. Dari kecil, dari SD itu ibu kalau malam tidur sering kehilangan dia, ini Pak Anas, dia nggak ada di sampingku padahal masih tak keloni. Ternyata dia cari tempat yang terang mau belajar Mbak, Allahu Akbar. Leh kok mboten nonton, nggih mama bubuk mawon, ya. Kiki pados lampu sing padang nggak mau mengganggu mamanya. Memang anaknya agak aneh dari kecil begitu, ini Pak Anas. Iya, barangkali anak-anak sudah sering tak cerita nih, 10 riset, ya 10 satu. Ini ada beberapa anak-anak yang tempat keluh kesahku. Ya, ini ya semuanya Allah yang memberi karena Rizky dari kecil hanya hidup dengan seorang mama ya. Nah di tahun ini luar biasa Mas Rizky bisa diterima di sekian banyak universitas, kemudian di kedokteran diterima, dan ibu juga baru dengar kalau di UGM ternyata juga lolos. Iya. Ini barangkali juga tadi aku agak kurang sehat ya Mbak, jadi ibu masih pembengkakan jantung, ini agak kurang sehat, jadi memang apa ya. Terima kasih Rizky telah menjadi anak yang luar biasa. Mohon maaf. Iya, belum menjadi apa ya, belum bisa menjadi mamah yang luar biasa. Dia kemana-mana sendiri Mbak, ngurus apa sendiri, orang tuanya tidak tahu. Kadang anak-anak tanya, aku nggak bisa jawab apa Anas karena memang nggak tahu. Ya, Mas Rizky semuanya sendiri. Ibu hanya selalu mengatakan di mana-mana kamu banyak doa, zikirnya diperbanyak, ada Allah itu saja. Ya, sampai di IC pun ibu naik ke panggung karena anaknya Bu Guru dapat prestasi ya. Dari tahfidz sudah ibu juga ikut ke panggung ya. Kemudian kemarin pelepasan ibu juga naik ke panggung. Aku kadang domblong-domblong, ya Allah ini wong disom banget gitu ya. Kamu tahu Bu DJ seperti apa? Mungkin kalau kamu lihat Bu DJ kok anaknya seperti itu ya, ini Allah yang Allah memang amanah dari Allah, dan banyak yang mendoakan. Ini dari keluarga Man 2 Kebumen juga selalu tak minta doa anak-anak ini, amanah nih Mbak ayo minta doanya, kirimi Al-Fatihah buat Mas Rizky. Kadang aku sambil nangis di kelas Mas Anas. Itu ya, terima kasih doanya untuk Mas Rizky, dan kedepannya Mas Rizky jangkauannya masih jauh. Tadi juga belum menyampaikan yang dipilih mana, itu kan belum ada satu kepastian ya. Jadi masih menunggu ya Rizky, mudah-mudahan nanti yang terbaik lah ya buat Mas Rizky, juga buat Bu DJ, juga ilmunya mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, dan mesti Mas Rizky siap memberikan bantuan jawaban ketika kamu butuh. Barangkali tadi di sini mau bertanya agak malu ya. Siap nanti insya Allah Mas Rizky bisa menjawab ya.
Jadi memang Mas Rizky ini dulu sekolahnya tadi ada yang belum disebut, terima kasih juga dulu dari PAUD di kampung, di Klirong itu, kemudian di TK Klirong sebentar, kemudian tak eret-eret ke Ulil Albab, dia sering nangis, almarhum abinya sering dipukuli karena mobilnya suruh puter balik, dia nggak mau ke TK Ulil Albab itu ya. Aku kayak wong edan loh mbak, anakku belum sekolah di situ sudah tak bawa-bawa ke sana, nek hari Minggu tak bawa ke TK Ulil Albab. Nah suatu saat ada ustadznya di situ, ustadznya mengatakan, Bu, anak ini nanti bakal kerasan di sekolah, nggak tahu dikasih doa apa. Setelah itu ini di Ulil Albab malah ustadzanya sering bilang, Bu, kula mboten iso jawab pertanyaane Mas Rizky, aneh kan anaknya. Iya, Ustadzah Rofi itu selalu ada pertanyaan dari Mas Rizky, saya nggak bisa jawab, Bu. Ya, itu dari SD, dari TK sudah kelihatan, kemudian ke SD, alhamdulillah ini Ulil Albab ya. Banyak apa ya membimbing Mas Rizky sampai ngajinya luar biasa. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mendoakan Mas Rizky nggih. Mohon maaf itu saja, sekali lagi terima kasih ya Mbak. Ya Mas Rizky ini Rizky anak mama satu-satunya. Mudah-mudahan nanti abinya di sana juga mungkin bisa melihat, tetapi kita yang tidak melihat ya. Ya mudah-mudahan Bu Guru juga sehat, panjang umur, nanti bisa mendampingi Mas Rizky sampai menjadi orang yang sukses gitu ya, bisa bermanfaat bagi orang lain. Iya begitu saja. Matur nuwun Pak Anas, matur nuwun Mandua Kebumen. Terima kasih sekali lagi. Tepuk tangannya untuk kita semuanya. Nggih, terima kasih. Sukses semua ya, Mas Rizky sukses, kalian juga sukses. Sekali lagi terima kasih doanya. Mohon maaf segala kekurangan, barangkali Mas Rizky tadi penyampaiannya ada yang kurang pas di hati kalian. Di Mandua Kebumen, Bu Guru atas nama orang tua dari Mas Rizky mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Dwi Jayati kami ucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah penyerahan penghargaan dari Mandua Kebumen. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Usai sudahlah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Rizky dan Ibu Dwi Jayati atas cerita, pengalaman, serta inspirasi yang luar biasa yang telah dibagikan kepada kita semua. Teman-teman, your background does not determine your future, your determine does. Latar belakang bukanlah penentu masa depan kita, tetapi tekad dan usaha kita lah yang menentukan kemana kita akan melangkah selanjutnya. Saya selaku moderator, pamit undur diri dan memohon maaf apabila ada kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. See you when I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.